Halo teman-teman, selamat pagi dan selamat datang di acara webinar dengan tema Introduction Data Analytics on Business. Nah, teman-teman, gimana nih kabarnya? Akhirnya ya, hari yang kita tunggu-tunggu datang juga nih. Aku udah dari kemarin-kemarin nih excited banget buat nunggu hari ini, di mana hari ini kita akan nih mengulik dan mencari tahu lebih dalam lagi tentang apa sih Introduction Data Analytics on Business. Nah, sebelum kita mulai acara pada hari ini, ada baiknya kalau kita perkenalan dulu nih. Jadi kita bisa saling kenal satu sama lain. Nah, perkenalkan teman-teman, nama saya Lavinia Maudi Natasha atau bisa dipanggil Tasya, yang hari ini akan menjadi moderator di acara webinar. Jadi nanti aku yang akan mendampingi teman-teman dari awal hingga akhir acara. Nah, oke, langsung aja nih kita kepoin tentang background speaker kita pada hari ini. Jadi hari ini speaker kita adalah Kak Talitakum Surya Naibaho. Untuk kita mau tahu sedikit nih tentang backgroundnya Kak Talitakum. Jadi Kak Talitakum ini memiliki background Machine Learning Student di Bangkit 2021, Ketua Himpunan Mahasiswa Sistem Informasi UPN VJT, dan juga merupakan lulusan dari Computer Science UPN Veteran Jawa Timur. Nah, siapa nih teman-teman yang kira-kira ada nggak nih di sini yang mungkin satu alma mater sama Kak Talitakum bisa banget react. Jadi Kak Talitakum tahu nih siapa aja nih yang satu alma mater. Nah, untuk karirnya saat ini Kak Talitakum Business Intelligence Analyst di aplikasi Super dan merupakan Business Intelligence Mentor di Jobhunt X Kampus Merdeka. Wah, keren banget ya teman-teman untuk dari backgroundnya dan profesinya saat ini benar-benar menginspirasi kita semua. Nah, langsung aja nih daripada kita cuma melihat ini doang, aku cuma bacain doang, langsung aja kita sapa speaker kita pada hari ini. Halo Kak Talitakum. Halo Kak Tasya, Ya, gimana nih Kak kabarnya hari ini? puji Tuhan sehat nih. Gimana kamu Tasya? Puji Tuhan, baik juga Kak. Kakak pasti udah excited banget nih ya Kak buat hari ini. Betul, sharing ilmu. Ya, karena aku juga udah excited banget nih buat dengerin sharing Kakak hari ini. Nah, kalau boleh tahu nih Kak, Kakak udah berapa lama sih Kak menyiapkan materi ini? Kalau menyiapkan materi sih sebenarnya udah start dari 2 minggu yang lalu ya. Ditambah kan memang sebenarnya materinya berkaitan sama pekerjaan sehari-hari ya. Jadi memang nggak terlalu, ibaratnya lebih ke sharing sih ini. Jadi apa yang dikerjain sehari-hari yang lebih aku share nanti sih. Oke, baik. Berarti udah prepare banget nih ya Kak untuk sharing-sharing kita hari ini. Betul. Nah, oke. Daripada teman-teman udah kepo semua nih Kak, pasti udah nunggu-nunggu. Gimana kalau kita langsung aja nih Kak, mulai kegiatan kita pada hari ini. Nah, buat Boleh. teman-teman, yuk kita fokus untuk sharing-sharing hari ini. Jadi ilmu yang kita dapatkan nantinya juga bisa bermanfaat. Untuk Kak Talitakum, saya persilakan memulai. Oke, terima kasih kepada Tasya. Jadi aku coba share screen dulu ya teman-teman. Oke, eh udah kelihatan jelas ya, Sya? Sudah Kak, aman? Oke, oke. Jadi seperti yang udah dikenalkan sama Tasya tadi, eh aku mau perkenalan diri lagi nih. Jadi perkenalkan teman-teman, nama aku Thalita Kusurnaya Baho, dan memang sekarang bekerja sebagai full timer di aplikasi Super, yaitu perusahaan yang bergerak di bidang social commerce yang menjual produk FMCG. Dan sekarang base-nya ada di Surabaya. Nah, dan sekarang pekerjaannya sebenarnya sebagai Business Intelligence Analyst. Jadi aku mau salam dulu ke teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Salam Sejahtera untuk kita semua. Dan selamat pagi. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir pada webinar kita kali ini yang disediakan oleh Narasio Data. Jadi semoga dalam 70 menit ke depan saya menemani teman-teman. Semoga ilmu yang coba saya sharing bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Jadi kalau topik yang dibawa kali ini yaitu introduction data analytics on business, objektifnya nanti yang diharapkan teman-teman bisa bisa tahu nih kenapa data analytics itu atau analisis data itu sebenarnya penting. Yang kedua, eh, teman-teman tahu atau peserta tahu apa itu data analytics dan komponennya nanti, yaitu baik secara pengertian, tipenya, alat yang biasanya digunakan, dan fase-fase untuk melakukan data analisis tersebut. Yang ketiga,
diharapkan juga peserta tahu apa impact dalam penerapan data analytics. Dan terakhir, teman-teman bisa tahu juga nih, salah satu contoh real nyatanya nih yang terjadi di lingkungan kita, sekitar kita, bagaimana data analytics itu mampu bermanfaat kepada bisnis kita. Nah, selanjutnya itu, jadi kita ke poin yang pertama, yaitu kenapa sih data analytics? Kenapa sih data analytics itu penting? Oke, jadi teman-teman, mungkin teman-teman pernah mendengar istilah atau bukan umpama sih ya, jadi pernyataan bahwa data is the new oil. Atau kalau dalam bahasa Indonesia kita sebut data adalah minyak baru. Jadi ini sebenarnya statement ini muncul pertama kali pada esai seorang matematikawan atau expert data science, yaitu yang asalnya dari Inggris, yaitu Clive Humby yang pada tahun 2006 menyatakan ini dalam esainya. Nah, ini data sebagai minyak baru ini mendefinisikan bahwa data itu dapat digunakan berulang kali tanpa habis, sama halnya seperti minyak, dan nilai tambahnya akan terus meningkat. Dan yang pastinya, karena nilainya atau data ini berharga dan dapat digunakan berulang kali, pastinya akan merefleksikan nilai ekonomi yang besar. Nah, dari Clive Humby ini, pernyataan dia juga ada kutipan atau dari esainya itu yang menyatakan kutipan seperti yang ada di slide itu ya, yang intinya layaknya minyak itu, data juga layaknya minyak yang harus dimurnikan dulu. Jadi kan memang minyak untuk bisa kita gunakan ke aspek dan tujuan tertentu harus kita murnikan dulu ya. Jadi layaknya minyak yang harus dimurnikan dulu, data juga harus kita pecah nih atau kita breakdown lagi dan kita analisis agar memiliki nilai. Jadi walaupun data itu berharga, tanpa sebuah analisis atau tanpa proses yang dimurnikan dulu, atau dipecah lagi, atau dimanfaatkan lagi, dia belum memiliki nilai gitu. Jadi ada juga nih tambahan dari Peter, ini yang mengatakan bahwa data yang diproses atau informasi kan merupakan data yang diproses ya. Jadi dia mengatakan bahwa data yang diproses adalah minyaknya, dia mengasumsikan itu, dan analisis adalah mesin pembakarannya. Jadi setelah data itu diproses atau disebut minyak, analisis ini sebagai mesin pembakarannya, sehingga dia bisa digunakan untuk kalau kita fokus ke konteksnya minyak ini bisa digunakan dalam berkendara atau juga digunakan sama hasil pemurnian lainnya ya. Jadi dari sini sebenarnya dari konteks yang sudah dibahas ini, data is the new oil itu, kita bisa kasih tahu nih bahwa apa sih sebenarnya data analis itu bertindak sebagai apa sih dia di dalam konteks data itu tadi, yang data sebagai minyak baru ini. Nah, jadi analitis data ini bertindak sebagai mesin yang memproses, menganalisis, mengoptimalkan data untuk mencapai atau menciptakan nilai ekonomi dan inovasi. Nah, kalau dibilang analis data ini berarti ini yang alatnya ya, alat atau tools yang membantu organisasi membuka potensi sumber daya mereka. Jadi analis data ini mampu merefleksikan tadi ya, data itu menjadi nilai ekonomi yang besar buat perusahaan tersebut atau organisasi tertentu, atau mereka yang memanfaatkan proses data analisis ini. Oke, jadi kalau kita kaitkan ya dari data adalah minyak baru tadi, proses data analisis. Nah, ketika kita berhasil atau apa sih yang kita rasakan ketika kita mampu menerapkan data analisis itu sendiri. Nah, ini kalau kita ambil konteksnya bisnis, nah ini ada 4 poin yang coba saya highlight. Apa itu impact yang kita rasakan ketika kita memanfaatkan data analytics tadi. Nah, yang pertama itu ada pada pengambilan keputusan. Jadi ketika kita mengambil keputusan berdasarkan hasil yang kita analisis itu, maka keputusan kita itu tidak berdasarkan intuisi lagi atau pendapatan ini ya, pendapat pribadi yang kayak gitu. Nah, semua pengambilan keputusan kita untuk melakukan sesuatu itu udah berdasarkan bukti dan informasi yang kuat. Karena apa? Karena dasarnya kita tadi itu adalah data yang udah kita proses tadi. Nah, yang kedua, ada konteks optimasi operasional juga. Jadi pemanfaatan data pada bisnis ya biasa yang menjalankan operasional ini mampu
hasil analisis data ini atau impact yang bisa kita rasakan ketika kita mampu memanfaatkannya itu, jadinya supply chain kita bisa lebih efisien lagi ya, karena kita paham tuh di mana kurangnya atau di mana nih celahnya atau di mana nih yang perlu kita improve untuk dari supply chain manajemennya kita. Dan bisa juga akan mempengaruhi dari operasional yang di bagian manajemen inventory atau bagaimana di pergunaan kita atau di inventory kita bisa kita atur lagi nih, bisa jadi lebih baik lagi. Jadi segala operasional kita bisa lebih efisien, bisa lebih efektif lagi penggunaannya. Nah, ada juga nih di impact yang ketiga itu ada peningkatan customer experience. Jadi kalau customer experience ini, kalau kita bicara customer experience ini lebih berdasarkan data-data yang berasal dari apa yang dilakukan customer ya terhadap produk kita atau apa yang coba kita berikan kepada customer. Nah, jadi ketika kita sudah paham mengenai customer experience ini, bagaimana tiap customer itu kita definisikan gitu ya. Jadi kita mampu nih nanti memberikan rekomendasi produk yang pas terhadap customer tertentu. Jadi memang ketika kita memberikan rekomendasi produk, kita bisa lihat dari experience dia ketika dia membeli produk-produk sebelumnya. Jadi ketika kita memberikan rekomendasi produk, kita langsung pas targetnya gitu, sesuai sasaran customer-nya. Dan di bagian sisi lain customer experience juga, kita mampu memberikan layanan pelanggan yang lebih baik. Karena kita udah paham nih customer-customer kita itu cocoknya di treatment pakai apa, gitu. Nah, di yang keempat, di impact yang terakhir itu, ini ada produk dan service innovation ya. Jadi ini dengan paham kebutuhan pelanggan atau kebutuhan pasar, kita mampu melihat dan kita juga bisa melihat peluang inovasi, kita itu mampu nanti mengembangkan produk dan layanan atau sesuatu yang coba kita berikan kepada penerima bisnis kita itu produk atau layanan yang memenuhi keinginan pelanggan dan permintaan pasar. Jadi memang kita bisa lihat bahwa kita ini kompetitif nih di antara orang-orang lainnya atau memang kita ini lebih unggul nih di antara pasar yang terjadi saat ini ya. Dan apakah memang saat ini ada pasar yang membutuhkan produk-produk kita tadi. Jadi ketika kita mengeluarkan produk atau service, kita itu sudah paham apa yang terjadi di pasar sekarang. Sehingga kita nggak sia-sia nih membuat produk atau service yang kita berikan. Gitu. Nah, dari yang kalau kita tadi lihat, kita kaitkan dari data hingga impact-nya. Jadi kalau mereka atau organisasi atau individu ataupun kelompok yang memanfaatkan data untuk mendorong strategi bisnisnya mereka, kalau kita summary tadi, ini mereka akan sering lebih percaya diri nih sama apa yang mereka lakukan, lebih proaktif dan cerdas secara finansial. Nah, lebih percaya diri ini tadi karena mereka udah nggak mengandalkan intuisi ya, tidak mengandalkan intuisi untuk melakukan segala keputusan dalam bisnis mereka. Dan mereka juga bisa lebih proaktif karena mereka paham nih siapa targetnya, bagaimana customer mereka, perilaku customer mereka, bagaimana juga operasional mereka yang terjadi saat ini. Mereka lebih paham kondisi bisnisnya mereka, proses bisnisnya mereka itu paham. Karena mereka mampu menganalisis data yang abstrak tadi, yang dia berharga dan akan bernilai ketika ada proses analisisnya tadi. Dan di poin terakhir ini sebenarnya cerdas secara finansial. Nah, kenapa dibilang cerdas secara finansial ini? Karena kita sudah tahu tadi itu siapa target kita, siapa customer kita, apa yang kita sasar, begitu. Sehingga pengelolaan kita terhadap risiko keuangan atau biaya yang akan kita keluarkan itu bisa lebih kita ini kan ya kita bagi pembagiannya gimana. Jadi kita bisa salurkan ke hal-hal yang memang akan mengeluarkan atau efektif. Jadi pengeluaran biaya itu walaupun banyak, tapi ketika dia efektif itu akan membuat kita cerdas secara finansial. Jika dibandingkan kita buang atau keluarin duit semua nih, contohnya strategi marketing tadi, kita coba ke semua strategi marketing dan ternyata tidak ada efektif. Nah itu kita nggak cerdas secara finansial ya. Jadi paham customer, paham bagaimana proses bisnis kita berjalan, kita olah data yang ada di bisnis kita itu membuat kita cerdas secara finansial juga. Tidak mengeluarkan terlalu banyak biaya yang tidak efektif atau tidak memberikan dampak pada bisnis. Nah, kalau tadi udah kita pahami bagaimana, nah kalau tadi saya mungkin teman-teman ada yang mungkin nih data diolah terus jadi apa emang kalau data diolah kalau tadi data bentukannya abstrak terus diolah jadi informasi terus gimana emang dari informasi ini mampu memberikan actionable nih atau memberikan aksi kepada pemilik bisnis. Nah, di sini coba saya pecah.
Jadi mungkin teman-teman yang agak masih bingung atau ini juga kalau dilihat dari yang registrasi itu juga teman-teman ada yang masih pelajar ya, mahasiswa, dan mungkin bukan background di bagian data semua, dan ada juga bagian fresh graduate juga. Jadi di sini saya coba menjelaskan atau lebih ke pembedaan mereka ya, karakteristik dari mereka, bagaimana sebenarnya data mampu ditransformasikan menjadi informasi sehingga dia mampu menjadi knowledge. Jadi lebih knowledge ini lebih ke actionable-nya ya, ketika informasi yang sudah kita dapatkan tadi mampu kita kaitkan dengan konteks bisnis kita tadi. Nah, kalau berdasarkan karakteristik dari sebuah artikel itu yang menyatakan ada beberapa yang membedakan atau karakteristik pembeda antara data, information, dan knowledge itu. Yang pertama itu disebutkan bahwa data is objektif. Nah, ini menunjukkan sebenarnya kalau data itu adalah sesuatu yang netral dan tidak memiliki interpretasi. Jadi memang data itu ya apa yang kita lihat teman-teman. Contohnya angka bilangan bulat 5, 10, atau kalau dalam konteks usia 15, 20, dan itu kan tidak menginterpretasikan apa-apa ya, cuman menginterpretasikan bahwa dia adalah usia. Nah, ketika sudah kita olah, jadi informasi itu di bagian karakteristik di informasi ya, ini dinyatakan sebagai information should, sebentar. Ini dia menyatakan information should be objective. Ini yang menyatakan atau mendefinisikan bahwa informasi walaupun dia adalah data yang sudah kita olah, dia itu harus tetap bersifat netral dan tidak terpengaruhi oleh penilaian subjektif atau bias atau opini. Jadi memang kalau tadi kita bahas konteks usia ya, jadi atau pendapatan perusahaan atau pendapatan toko atau bisnis kecil lainnya itu. Nah, information ini dia harus tetap bersifat netral. Jadi memang seperti menjelaskan bahwa pada bulan ini atau pada tahun 2003 itu terjadi peningkatan dari bulan Januari hingga Desember kemarin, peningkatan yang signifikan atau dia pendapatannya stabil terus ya kayak gitu. Nah, information itu dia harus tetap bersifatnya netral dan tidak ini ya subjektif. Karena walaupun dia merupakan data yang sudah diolah tadi, dia harus tetap tidak berkaitan sama subjektifnya kita. Nah, kalau tadi berkaitan sama pendapatan, berarti data is objektif itu ya berarti pada bulan Januari pendapatan 1 juta, pada bulan Februari pendapatan 2 juta, yang kayak gitu. Informasinya adalah pendapatan pada tahun ini meningkat. Gitu. Nah, knowledge-nya itu, kalau di sini karakteristiknya dia itu adalah subjektif. Nah, kenapa knowledge baru disebut dia subjektif, kalau berbeda dengan yang kedua lainnya itu dia objektif. Nah, dia itu akan selalu, kalau knowledge ini akan selalu bergantung pada konteks bisnis atau penilaian tertentu. Jadi dia dikatakan subjektif karena memang sudah kita kaitkan sama konteks bisnis yang pengen kita tuju. Nah, ini sebagai contohnya, nanti pada hasil analisis data yang sama akan memiliki makna yang berbeda dalam konteks penjualan dan jika kita bandingkan dengan konteks pemasaran. Jadi walaupun datanya sama yang diolah menjadi informasi itu, hasilnya sama, cuman kalau kita kaitkan pada konteks yang kita ingin tuju, yaitu konteks kalau kita bandingkan penjualan dan pemasaran, pasti pemanfaatan datanya atau informasinya akan berbeda nih hasilnya atau subjektif tergantung itu apa kan tadi kalau konteksnya penjualan pemasaran jadi dikaitkan tuh subjektif terhadap penjualan atau pemasaran. Nah, di karakteristik kedua itu bahwa disebutkan bahwa data tidak memiliki makna. Jadi ini benar teman-teman karena tadi itu data itu objektif dan dia lebih bersifat abstrak walaupun dia berharga. Nah, dia tidak memiliki makna hanya sebagai umur Andin 15 gitu doang ya. Jadi dia itu hanya sebatas kayak gitu. Nah, di informasi ini dia pasti memiliki makna karena memang sudah kita olah tadi itu. Nah, yang kayak tadi itu adanya meningkat. Jadi penjualan meningkat dalam 1 tahun terakhir. Dia ada maknanya itu. Nah, kalau di knowledge ini dia sudah punya makna dan dia maknanya itu lebih ke specific purpose, tujuan tertentu. Nah, itu yang berkaitan sama is subjektif tadi. Nah, di yang ketiga ini, di karakteristik ketiga, data itu tidak diproses, jadi memang berupa inputan aja dari user atau pengguna. Di informasi itu adalah hal yang sesuatu yang sudah diproses, yaitu yang diprosesnya itu adalah data. Dan knowledge itu dia sudah diproses
dan dia dipahami. Balik lagi untuk specific purpose atau konteks tertentu. Nah, di karakteristik keempat ini menjelaskan bahwa data is quantifiable atau bisa diukur dan bisa juga overload. Nah, ini menjelaskan bahwa data data yang karena kita selalu input ya data kayak gitu punya ada inputan, jadi data itu tetap bisa diukur tapi bisa jadi overload juga karena terlalu banyak data yang tersedia itu akan membuat kesulitan juga ya untuk dikelola, dianalisis dan dimengerti oleh sumber daya manusianya atau mereka yang menganalisis dalam waktu yang wajar. Jadi memang data itu bisa overload lah eee, untuk dianalisis ketika kita memang khususnya belum tahu tujuannya untuk mengolah data itu ya. Dan terlalu banyak data itu akan menyulitkan juga untuk seseorang menganalisis pada waktu yang wajar. Nah, yang selanjutnya itu information juga quantifiable. Ini contohnya quantifiable ini dia lebih ke seperti tingkat kepuasan pelanggan itu kan juga bisa diukur dan selanjutnya juga seperti tingkat inflasi juga pokoknya sesuatu yang bisa diukur ya. Nah, jadi kalau disebut tadi data overload, information juga bisa overload nih teman-teman. Karena banyak informasi yang tersedia atau dihasilkan melebihi kemampuan individu atau organisasi untuk mengelolanya. Jadi memang dari data yang kita olah tadi itu, information ini bisa berlebihan karena mungkin memang akan tidak berkaitan dengan eh, sub- ap- tujuan kita atau objektif yang kita tuju untuk menganalisis bisnisnya. Dan karena data yang banyak, akhirnya informasinya juga overload, itu harus ada kemampuan juga ya biar individu itu mampu mengelolanya untuk atau untuk mengambil tindakan berdasarkan informasi tersebut. Jadi memang informasi juga bisa bersifat overload. Nah, kalau di knowledge ini dia tidak bisa bersifat overload ya, karena memang yang namanya pengetahuan itu gak ada resiko kebanjirannya atau overloadnya, karena memang pengetahuan tidak diukur dalam jumlah yang sama, seperti yang ada pada ini tadi ya, data dan information ini tadi. Jadi namanya pengetahuan dan udah kita hubungkan dengan konteks tertentu, dia lebih tidak beresiko dan tidak ada resiko untuk kebanjiran atau overload. Nah, kalau kita ambil contohnya nih ini sebenarnya contohnya bukan dalam konteks bisnis ya, jadi ini lebih ke mungkin bisnis juga, tapi dalam aliran air. Jadi datanya ini lebih diambil untuk menjelaskan bagaimana transformasi data ke knowledge itu kita ambil konteks aliran air ya. Jadi pada contoh yang pertama dan yang kedua ini, dalam data itu dijelaskan bahwa data yang bisa diolah itu seperti jumlah curah hujan di alat pengukur hujan. Nah, informasi yang bisa kita dapatkan dari data-data jumlah curah tadi itu, yaitu seperti apakah curah hujan tahunan meningkat, menurun, atau tetap sama. Nah, itu hasil dari data yang kita olah tadi. Nah, di knowledge-nya, atau kita kaitkan dengan spesifik purpose-nya itu, kita bisa ambil kesimpulan nih ke depannya dari kumpulan informasi yang banyak tadi. Jadi kita mampu mengambil actionable-nya atau aksinya itu, yaitu memprioritaskan investasi dalam pemetaan dataran banjir, mengingat peningkatan curah hujan selama 20 tahun terakhir. Nah, itu nih action-nya ketika kita mampu memanfaatkan data tadi menjadi informasi dan informasi yang kita kaitkan dengan spesifik purpose. Nah, di contoh kedua juga ada nih volume air yang diolah datanya. Nah, dari informasinya itu dia dikorelasikan volume air tadi yang diolah dengan jumlah toilet siram yang ada, toilet siram yang rendah yang terpasang dari waktu ke waktu. Nah, dari sini bisa diambil nanti knowledge-nya atau keputusan buat mereka itu, yaitu melanjutkan investasi pada program rabat toilet siram rendah yang akan memberikan penghematan air yang besar. Nah, itu tadi, karena mungkin volumenya terlalu besar dan biaya yang dikeluarkan akan besar, jadi hasil analisisnya mereka tadi lebih ke investasi program rabat toilet siram yang rendah ya, biar lebih manage atau penghematan air yang besar. Nah, kalau tadi kita udah tahu gimana itu impact-nya atau bagaimana mentransformasikan data ke knowledge, kita pengen tahu nih, lebih spesifik lagi, apa sih sebenarnya data analytics itu dalam konsep definisi, types-nya, pace-nya, dan alat-alat yang biasanya digunakan atau tools yang biasa digunakan dalam proses data analytics. Nah, sedikit reminder lagi, jadi kalau kita ambil summary tadi, jadi data analisis itu atau analisis data itu adalah serangkaian langkah
yang melibatkan pengumpulan data, pembersihan, analisis data, dan interpretasi data. Interpretasi data yang berkaitan sama analisis tadi ya, untuk mendapatkan wawasan yang berguna. Nah, dari proses data analysis ini tadi membawa data melalui transformasi menjadi informasi yang dapat memberikan nilai tambah dalam konteks tertentu. Atau kalau kita lihat tadi, kalau kita flashback sedikit, dia lebih masuk ke knowledge-nya gitu ya. Jadi, nah, data analysis itu ya proses tadi dari data, knowledge-nya biar bisa terjadinya actionable tadi atau action apa yang dilakukan, yang pengen dilakukan. Nah, kalau kita bicara di data analysis itu, jadi teman-teman ada sebenarnya 4 tipe data analytics. Nah, ini berdasarkan Gartner Maturity Model, ini juga merupakan tipe data yang terkenal ya. Jadi teman-teman mungkin ada yang udah punya background juga di bagian data analytics juga udah tahu nih si Gartner Maturity Model ini. Jadi dari ini dia menjelaskan tipe-tipe data analysis itu ada yang dia deskriptif, diagnostik, prediktif, sama perspektif. Nah, dari sini sebenarnya ada flow-nya ya, teman-teman. Ini tuh dia, kalau hindsight ini kita lebih melihat masa lalu. Jadi ini ada pada tipe data analytics yang deskriptif sama diagnostik ini. Kita lebih fokus ke melihat masa lalu, karena kita mau melihat nih apa yang terjadi. Jadi di deskriptif analytics ini kita mau melihat apa yang terjadi. Nah, kita masuk, jadi dia beririsan antara deskriptif dan diagnostik pada insight-nya untuk melihat masa lalunya. Nah, pada diagnostik sama prediktif ini, dia dari tadi deskriptif kita mau melihat di diagnostik ini kenapa itu terjadi, kenapa hal-hal yang terjadi di sini tadi itu terjadi. Jadi dia lebih kayak menjawab permasalahan kenapa hal-hal yang terjadi saat ini itu bisa terjadi. Nah, nanti di yang ketiga itu di predictive analytics itu dia lebih mau melihat apa yang mungkin terjadi ke depannya. Nah, ini ada kaitannya nanti juga sama foresight untuk melihat ke depannya itu bagaimana. Nah, di bagian setelah predictive analytics ini ada juga di prescriptive analytics. Nah, ini juga akan melihat karena kita tadi udah ngeliat ya apa yang mungkin terjadi atau apa yang ingin kita lihat ke depannya itu di preskriptif ini kita mau melihat bagaimana kita mewujudkan hal-hal yang bisa mungkin tadi nih yang mungkin terjadi di masa depan tadi itu. Jadi dia lebih ke bisa dilihat ya berkaitan antara data analytics ini. Dan kalau teman-teman kaitkan sama role data yang terjadi saat ini yang pada umumnya, nah biasanya jadi kan data analis itu kan role-nya bisa banyak ya, ada yang business intelligence analis, seperti saya, ada yang business analis, ada data analis, ada data scientist juga. Nah, biasanya seorang business intelligence atau data analis itu berada pada analytics yang kedua ini. Jadi mereka melihat apa yang terjadi saat ini dan kenapa hal yang terjadi itu terjadi. Apa yang terjadi, kenapa hal tersebut terjadi. Nah, di bagian prediktif ini dan selanjutnya itu di perspektif itu biasanya dipegang sama data scientist dan juga ada data analisis tapi dia lebih tingkat lanjut. Karena nanti pemanfaatan di sini itu lebih ke komputernya ya, machine learning dan lain sebagainya kayak gitu. Nah, jadi kalau dari sini informasi, kalau kita tarik garis panah dari Gartner Maturity Model ini, dia nanti ke depannya lebih ke optimalisasinya. Jadi pengen mengoptimasi apa yang terjadi berdasarkan datanya mereka. Nah, kayak gitu teman-teman. Nah, kalau teman-teman masih bingung nih dari tipe data analytics tadi itu, kalau kita pecah lagi deskriptif, diagnostik, prediktif, dan preskriptif ini, kita mau menjelaskan nih kalau apa sih yang dimaksud dari analisis deskriptif itu? Jadi di deskriptif analysis ini ada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin lebih menjelaskan apa pembeda keempat tipe data ini ya. Jadi di analisis deskriptif itu kita ngelihat bagaimana sih kinerja penjualan kita dalam beberapa tahun terakhir. Atau apa yang terjadi ya. Atau berapa banyak pelanggan yang berhenti berlangganan produk kita pada bulan lalu atau periode tertentu lainnya. Nah, di diagnostik ini dia lebih fokus tadi mengapa sesuatu terjadi itu, dia yang bisa ada pertanyaan-pertanyaan question-nya itu seperti mengapa penjualan menurun di wilayah tertentu pada kuartal tertentu atau tahun tertentu. Itu jadi lebih kenapa terjadi. Dan lebih mengetahui kalau di pertanyaan kedua, faktor apa saja yang menyebabkan
pelanggan berhenti berlangganan. Nah, mereka lebih menganalisis ini nih, apa nanti faktor-faktor yang berkaitan membuat customer berhenti tuh berlangganan di produk mereka atau berhenti membeli produk mereka. Nah, kalau di analisis prediktif ini nanti dia lebih ngelihat dari tadi itu, dari 2 yang udah kita analisis tadi itu, mau ngelihat berapa penjualan yang diharapkan di kuartal mendatang. Atau juga ada pertanyaan, apakah pelanggan tertentu kemungkinannya akan berhenti berlangganan dalam waktu dekat, atau dia apakah akan berhenti melakukan pembelian dalam waktu dekat, kayak gitu. Jadi melihat bagaimana ke depannya akan terjadi. Nah, di analisis preskriptif ini kan lebih menyarankan sebuah tindakan ya. Jadi lebih menyarankan sebuah tindakan, jadi lebih ke nanti akan dalam bentuk rekomendasi bisa dan mungkin juga dalam hal lebih teknis lagi. Jadi lebih ke langkah apa yang harus diambil untuk meningkatkan penjualan produk tertentu. Nah, ini nanti dikaitkan antar datanya. Mungkin dalam konteks penjualannya atau mungkin konteks pemasarannya dan lain sebagainya. Nah, di yang kedua ini ada bagaimana kita untuk mengurangi tingkat churn tadi ya, atau customer yang berhenti berlangganan atau customer yang berhenti membeli produk kita dengan strategi retensi yang efektif, atau mendorong mereka reorder atau membeli kembali atau berlangganan kembali di kita. Jadi itu yang membedakan tipe keempat data analytics ini. Begitu ya teman-teman. Oke, jadi kalau kita udah tahu tadi definisinya, tipe data analytics itu apa aja, dan mungkin siapa-siapa aja yang bertanggung jawab pada hal itu ya. Nah, kita mau ngelihat nih dari fase data analytics. Nah, kalau dari sini, dari yang saya paparkan ini, dia lebih ke melihat fasenya berdasarkan Google Method ya, metode yang diterapkan sama Google. Jadi kalau teman-teman pernah mengambil sertifikasi Google Data Analytics, kalau nggak salah di Coursera, itu mereka menerapkan fase ini dalam menganalisis data. Jadi kalau teman-teman cari sumber lain, mungkin fase yang digunakan itu akan beda. Namun konteks atau tujuan dari analisis itu atau proses garis besarnya itu akan sama. Yaitu kalau dalam hal ini, Google Method ini, kita mulainya dari ask, prepare, process, analyze, share, dan act. Nah, kalau dari ask ini lebih ke menanyakan pertanyaan dan untuk mendefinisikan problem yang sebenarnya itu apa. Jadi memang teman-teman, kalau nanti teman-teman pengen menerapkan analisis data itu atau data analisis itu, teman-teman perlu paham apa yang coba teman-teman pecahkan. Apa kebutuhan bisnis atau kebutuhan yang penting nanti untuk melakukan proses analisis itu. Nah, jadi dari proses analisis ini teman-teman menanyakan pertanyaan-pertanyaan efektif yang akan berkaitan satu sama lainnya ya. Jadi lebih apa yang coba kita apa yang coba kita jawab dari nanti analisis ini, dan sebenarnya kenapa bisa masalah ini muncul itu juga merupakan salah satu proses di mana kita ask question ini ya untuk mendefinisikan problem. Jadi kita bisa tahu apa yang pengen mereka coba jawab dan kenapa sebenarnya mereka pengen mencoba menjawab ini. Berarti kan ada sebelumnya nih problemnya. Contohnya mereka pengen sebenarnya problem yang mereka pengen jawab itu peningkatan penjualan spesifik nih pada kuartal 4. Nah, kenapa bisa terjadi atau yang pengen ada tujuan ini berarti karena mungkin terjadi sebelumnya ada penurunan penjualan atau ada kebutuhan untuk propose ke investor gitu ya. Nah, jadi kita coba tanya pertanyaan untuk mendefinisikan problem kita sebenarnya itu apa. Nah, ini biasanya juga kita coba belajar dari ekspektasi stakeholder kita. Jadi kadang memang stakeholder itu lebih di real case-nya nih ya yang terjadi sehari-hari di kegiatan itu biasanya mereka lebih ke menjelaskan problem yang mereka hadapi sekarang apa. Nah, kita sebagai yang menganalisis data tadi itu kita juga perlu memahami sebenarnya ekspektasi mereka itu nanti bagaimana, kebutuhannya kemana. Jadi kita coba kaitkan, oh ketika masalahnya begini, Pak, Bu, atau dan lain sebagainya, berarti coba stakeholder atau Bapak Ibu coba jawab itu hal seperti ini ya, yang kayak gitu. Jadi memang kita coba memahami ekspektasi dari stakeholder kita atau mereka yang butuh hal untuk dianalisis tadi atau bisnis function lainnya ya. Nah, kalau di yang kedua ini ada prepare. Jadi kalau pada prepare ini lebih ke tahap mempersiapkan data kita dengan mengumpulkan dan pokoknya dengan mengumpulkan datanya kita ya, data dan informasinya seperti itu. Nah, ini biasanya pada tahap prepare ini lebih ke
data yang kita butuhkan itu, yang kita kaitkan berdasarkan bisnis problemnya tadi itu, sebenarnya ada pada mana nih? Apakah ada pada database perusahaan? Apakah dia bersumber dari data eksternal? Nah, kalau kita udah dapat nih atau kita persiapkan nih, kita kumpulkan data-datanya tadi, kita coba organisasikan atau kita organizing data-data yang udah kita kumpulkan tadi. Kita kaitkan antara karena tadi eksternal ada dari pihak eksternal dan internal, kita kaitkan nih mereka sebenarnya ada di mana. Jadi di prepare ini kita lebih menyiapkan kumpulan datanya kita yang bisa atau mampu menjawab permasalahan-permasalahan bisnis ini tadi ya, requirement-nya tadi ya. Nah, di yang ketiga itu ada proses. Nah, di proses ini kita lebih masuk ke proses ke datanya ya, belum ke menganalisis. Nah, jadi proses ini lebih ke membersihkan data dan mengecek soal data kita tadi atau dari segi informasinya gitu. Jadi balik lagi harus kita align juga dengan goals-nya kita tadi itu atau di problem yang pertama tadi itu. Lalu kita coba memahami nih, apalagi kalau berdasarkan Google Method tadi itu, mereka memberikan materi atau pemahaman mengenai understand dirty versus clean data. Jadi mereka mendefinisikan apa itu data yang bersih dan apa itu data yang kotor. Nah, sebenarnya kalau lebih teknis lagi pada tahap proses data ini, teman-teman kalau nanti teman-teman benar-benar udah menggunakan tools atau menerapkan data analytics itu, nanti dia akan ada proses data transformation, data cleaning, data cleansing, handling missing value atau kehilangan data atau outlier atau anomali dan lain sebagainya. Itu lebih ke teknisnya ya. Tapi kita karena bicara fasenya ini lebih gambaran garis besarnya. Jadi mungkin nanti teman-teman bisa kepoin lagi. Jadi pada tahap proses ini, sebelum datanya kita benar-benar analisis ke depannya, kita harus memastikan bahwa kualitas data kita itu sudah baik. Udah bersih lah dia, udah bisa benar-benar kita olah gitu ya. Nah pada tahap analyze ini, disinilah kita memanfaatkan atau menggunakan data yang tadi itu, data yang udah siap ready tadi itu, kita analisis untuk mengetahui pattern-nya gimana, relationship-nya gimana, trend-nya gimana gitu. Jadi kita coba memahami data kita itu dengan melihat agregasi datanya gimana. Agregasi ini seperti summary-nya untuk seperti sum, min, max, rata-rata dan lain sebagainya gitu ya. Jadi coba kita analisis tuh, dan kalau nanti dikaitkan sama bisnis problemnya, apakah membutuhkan bantuan dari machine learning sendiri atau yang berkaitan dengan komputasi ya, komputasi lain sebagainya. Nah, di analisis ini kita coba menggunakan tools lainnya ya, mungkin regresi dan lain sebagainya. Nah, itu bisa teman-teman cari tahu lagi apa biasanya tools dalam data analytics itu untuk tools menganalisisnya ya, menganalisisnya apa yang bisa digunakan. Dan ini juga ada sebenarnya di analisis ini analyze ini ada visualization tools. Nah, ini biasa digunakan sembari menganalisis kita juga sembari membuat visualisasinya. Jadi nanti gampang kita mau melihat gimana trennya pada tahun tertentu atau pada kuartal tertentu atau gimana perbedaan. Kita biasa buat diagram batang dan lain sebagainya kayak gitu. Nah, ketika kita berhasil menganalisis data, kita udah ketemu nih pattern-nya, kita udah ketemu nih relationship-nya sama problem yang coba kita jawab tadi itu. Dan kita udah tahu nih trennya gimana. Nah, kita di tahap selanjutnya itu hasil analisis kita itu kita coba share-kan kepada audiens kita atau tadi kalau konteksnya stakeholder ya. Nah, ini biasanya bisa dalam bentuk deck analisis, yaitu seperti PowerPoint biasa yang kita coba di dalam PowerPoint itu kita relasikan dari segi background gimana, bagaimana kita menyelesaikan permasalahannya, proses analisisnya, dan hasilnya gimana nih yang berkaitan untuk memberikan rekomendasi itu tadi. Nah, bisa juga hasil analisis itu dimasukkan di dalam sebuah dashboard. Nah, di dashboard ini biasanya kayak bisa dilihat monitoring program atau monitoring pendapatan, monitoring program ya contohnya. Dan report itu bisa dalam report pendapatan, penjualan, dan lain sebagainya. Nah, itu juga merupakan hasil yang bisa di-share ya. Jadi mereka tidak harus mengolah data sendiri dan langsung bisa nanti menarik kesimpulan berdasarkan visualisasi yang kita berikan. Kayak gitu. Nah, sebenarnya kalau bicara soal visualisasi, teman-teman akan beda level visualisasi yang coba kita berikan kepada level operasional atau mereka yang bekerja dalam operasional dan visualisasi atau informasi yang coba kita berikan kepada level yang lebih tinggi lagi seperti manajer atau manajemen dan lain sebagainya gitu. Nah, untuk level perbedaan ini mungkin teman-teman bisa cari tahu lebih jauh lagi ya. Nah, di yang terakhir ini ada tahap atau kita lakukan action nih berdasarkan
hasil analisis kita tadi. Nah, sebenarnya untuk pengambil keputusan itu kan sebenarnya bukan berada di bagian tim data sendiri ya. Nah, kalau kita bicara pengambil keputusan itu balik lagi kepada stakeholder yang berwenang. Nah, untuk tapi sebagai kita penganalisis data atau orang yang menganalisis data itu tadi, kita lebih bisa memberi ini ya kayak masukan atau kita tetap bisa memberikan rekomendasi dengan berdasarkan hasil analisis kita tadi. Tapi tetap lagi yang mengambil keputusan memang ke mereka. Jadi kita sekedar memberi apa ya kalau dibilang ya bumbu yang enaknya gitu untuk bisa mereka ambil keputusan nanti mau gimana gitu. Jadi feeding decision support system gitu ya istilahnya. Nah, kalau teman-teman tadi udah tahu nih bagaimana fase dalam menganalisis data, teman-teman mungkin bisa sedikit tahu tools apa yang biasa digunakan mereka yang menganalisis data itu dalam fase-fase tadi itu. Nah, ini ada Microsoft Excel, Python, R itu bahasa pemrograman ya, SQL atau SQL biasanya ini juga disebut juga ada Tableau, Power BI dan Google Analytics. Jadi kalau dari Excel ini sendiri itu ini lebih ke ini ya, tools yang digunakan untuk mengatur, menghitung, dan juga mengatur, menghitung, menganalisis data dalam bentuk spreadsheet. Nah, kalau yang kedua itu ada Python. Python ini lebih ini ya, lebih ke bahasa pemrograman yang digunakan untuk menganalisis data. Nah, library yang biasa digunakan untuk menganalisis data itu yaitu seperti Pandas, NumPy, Matplotlib yang untuk digunakan untuk mengelola, menganalisis data statistik, analisis statistik, dan menghasilkan visualisasi juga. Kalau visualisasi itu biasanya pakai yang Matplotlib. Nah, jadi visualisasi itu kita nggak harus ada tool sendiri dari Python itu juga sebenarnya bisa, cuman mungkin kenapa tidak dianjurkan untuk dalam visualisasinya Python ini untuk kita berikan kepada stakeholder, karena memang dia kan harus di-run terus ya dan ada script-scriptnya. Jadi kalau untuk memberikan visualisasi atau dashboard gitu, itu lebih baik sebenarnya dalam memang yang tujuannya untuk toolsnya itu tujuan khususnya untuk visualisasi ya. Seperti nanti ada di poin selanjutnya. Nah, R ini juga merupakan bahasa pemrograman yang digunakan untuk analisis data statistik. Nah, ini sebenarnya memiliki beberapa package ya, package dan environment yang kuat untuk analisis data. Nah, sebenarnya teman-teman tergantung perusahaannya mau pakai Python atau R untuk analisis datanya. Nah, ini soal perbedaannya atau gimana seberapa powerful antara mereka kedua ini, karena mereka kan tujuannya sama-sama nanti analisis data statistiknya ya, analisis statistik. Jadi teman-teman bisa kepoin perbedaan mereka dan juga sebenarnya penggunaan Python dan R ini tergantung kemampuan perusahaan juga. Nah, selanjutnya ada SQL atau SQL. Nah, di sini atau Structured Query Language ini digunakan untuk mengelola data dari database. Nah, ini penting untuk ini ya, untuk tools kita juga untuk kita mengerti karena ini bisa digunakan untuk menarik data dari database gitu. Jadi bisa langsung kita ambil lah data-data dari database berdasarkan script query yang kita kerjakan. Nah, di Tableau ini merupakan tools visualisasi ya. Jadi dia perangkat lunak visualisasi yang menurutku powerful juga. Jadi ini memungkinkan user atau kita sebagai pembuatnya itu membuat visualisasi yang lebih interaktif dan mudah dipahami tadi, yang tujuannya tadi sehingga stakeholder bisa langsung melihat hasil visualisasi datanya kita. Nah, sama halnya kayak Tableau, Power BI juga ini alat visualisasi teman-teman. Nah, dia itu juga, tapi dia dikembangkan sama Microsoft ya, jadi memungkinkan pengguna juga untuk melihat visualisasi yang dinamis seperti itu. Nah, nanti kalau teman-teman ini juga tergantung perusahaannya menggunakan Tableau atau Power BI. Jadi kalau mau lihat perbandingan seberapa powerful antara mereka berdua, mungkin teman-teman bisa lihat sendiri ya nanti. Bisa kepoin lagi lebih lanjutnya. Nah, Google Analytics ini sebenarnya bukan hal yang wajib buat perusahaan, tapi sebenarnya sangat bermanfaat buat perusahaan dalam menjalankan bisnisnya. Karena Google Analytics ini juga merupakan yang digunakan untuk menganalisis data web ya. Contohnya lebih ke traffic situs webnya. Jadi berapa lama customer itu halaman apa aja yang dikunjungi customer. Itu ya contoh halaman apa aja yang dikunjungi customer, berapa lama customer pada halaman tertentu. Contohnya kalau kita bilang website mungkin blog gitu ya.
apakah customer dari menu ini ke menu ini dan berapa lama dia untuk membaca blog itu atau stay dalam blog itu dan lain sebagainya. Jadi Google Analytics ini membantu untuk menganalisis data web, bagaimana ngelihat traffic situs web dan juga user behavior-nya dia, apa yang mereka kunjungi, berapa lama dan lain sebagainya gitu. Jadi ini biasanya data analytics tool yang biasanya digunakan ya untuk membantu kita dalam proses menganalisis data. Dan kalau kita kaitkan sama tadi, berarti dipakai di mana sih Kak? Untuk tools-tools ini sebenarnya dipakai pada fase yang mana aja tadi? Nah, kalau kita kaitkan sini sebenarnya pada tahap prepare ini dia sudah digunakan, karena tadi ya prepare data by collecting itu, contohnya si SQL tadi kita pakai SQL tadi atau SQL tadi kita pakai untuk prepare data dengan pengumpulan datanya. Kita pakai SQL untuk ngambil data dari database dan lain sebagainya. Dan bisa juga sebenarnya Microsoft Excel tadi dipakai dalam collecting ini juga. Karena mungkin datanya memang disimpan di dalam Excel dan atau Google Spreadsheet gitu. Nah, untuk tools-tools lainnya biasanya kita gunakan ada tahap proses, analyze, dan share ini juga. Share ini biasanya dalam bentuk itu tadi ya, Power BI atau Tableau yang berkaitan sama interaktif dashboard-nya gitu. Nah, pada tahap action ini lebih ke ya bagaimana kita membicarakan atau mengkomunikasikan hasil analisisnya tadi. Jadi itu kaitannya tadi, coba nih kalau tadi kita udah tahu apa aja analytics itu dan komponen-komponen yang mungkin perlu kita tahu ketika kita, ingin mendalami data analytics tadi, kita coba mau fokus ke bisnisnya, data analytics pada bisnis. Karena memang ya itu yang mau kita bahas atau tujuan utama untuk webinar ini ya. Nah, jadi pada data analysis on business ini, di sini kita ibaratkan bisnisnya itu sebagai organisasi juga ya teman-teman. Jadi pada tahap data analytics on business ini bisnis itu kan pasti diorganisir dan dijalankan, bisnis atau organisasi ya, untuk mencapai tujuan dan memenuhi kebutuhan pelanggan. Nah, biasanya elemen-elemen yang ada pada bisnis atau organisasi itu, yang pertama pasti ada struktur, resource, dan goal-nya juga. Struktur ini bisa jadi struktur organisasi, di mana level-levelnya. Ada sumber daya ini lebih ke mungkin sumber daya manusia dan apa yang mereka punya nih dari segi operasional dan lain sebagainya. Nah, tujuan ini pasti harus ada dalam sebuah bisnis, dan ini biasanya merupakan breakdown dari visi misinya. Jadi punya visi misi terus di breakdown lagi menjadi goals besar, di breakdown lagi menjadi objektif yang nanti kita bisa ukur nih seberapa jauh kita udah mencapai atau seberapa jauh kita align dengan visi misi perusahaan kita gitu atau atau bisnis kita gitu. Nah, jadi kalau kita bilang bagaimana sih memang data analis itu mampu membantu dalam bisnis konteks organisasi tadi ya. Nah, jadi data analis ini mampu memberikan wawasan yang berharga yang diterjemahkan langsung ke bisnis functionnya. Jadi kan seperti yang tadi itu ya, kalau kita flashback lagi soal transformasi data dan knowledge tadi, gimana prosesnya tadi di knowledge-nya itu. Jadi di manfaat ini atau bagaimana data analis ini membantu bisnis kita itu, dia mampu memberikan wawasan yang berharga dan diterjemahkan ke bisnis function-nya. Apakah bisnis function-nya itu, kalau bisnis function ini maksudnya kalau teman-teman ini, bisa kita sebut departemen juga ya, departemen atau, eee, departemen kalau di tempat saya sih departemen ya sebutannya ya. Business function pokoknya lebih ke, ininya departemen yang mengolahnya itu apa dan function bisnis atau proses bisnis yang mereka olah itu gimana. Nah, di yang kedua ini yang manfaat bisa dirasakannya itu, yaitu membantu proses bisnis beroperasi lebih efisien dan efektif melalui data. Nah, baik kayak tadi itu ada di supply chain management dan lain sebagainya. Nah, yang ketiga ini jadinya uh, data analis itu membantu bisnis itu dalam bidang meningkatkan pengambilan keputusan tentang arah tahap selanjutnya yang memungkinkan perusahaan mengevaluasi kinerja saat ini dan memprediksi industri dan pelanggan. Jadi memang data analis tadi kita mampu mengukur atau mengevaluasi kinerja saat ini dan memprediksi industri atau bagaimana pelanggannya kita. Nah, selanjutnya itu ini biasanya data-data yang penting nih, yang berharga di dalam bisnis. Nah, kalau teman-teman udah bekerja sekarang atau teman-teman yang punya usaha kecil atau ini pasti data-data ini sangat penting nih buat teman-teman.
Nah, jadi ini biasa data-data yang penting pada bisnis itu seperti customer data, yaitu yang mencakup seperti customer profile atau identitasnya dia lengkap dengan alamat dan lain sebagainya, preferensinya dia lebih kemana, ini nanti akan dikaitkan sama behavior-nya dia ya, terkait dari pembelian dan lain sebagainya. Nah, purchase history per customer itu dan bagaimana customer feedback terhadap produk atau layanan yang kita berikan. Nah, ini masuk ke dalam customer data. Dan ada juga transaksional data, ini lebih ke mengenai data bisnisnya ya, transaksi bisnisnya seperti penjualan, penjualan kita gimana, pembelian kita juga gimana, pembelian karena kita jual pasti ada sesuatu yang kita beli sebelumnya. Dan bagaimana juga data invoice-nya. Nanti akan dikemukakan semua yang berkaitan sama transaksi pasti memiliki invoice seperti itu ya. Nah, selanjutnya ada juga data operasional. Nah, ini biasanya related ke hariannya, operasional yang kita jalankan seharian, seperti inventory, production juga kalau memang memproduksi barang, dan supply chain manajemennya juga. Nah, ini penting data operasional kayak gini. Nah, selanjutnya ada market data. Ini lebih ke ngelihat nih, sekarang di pasaran itu gimana trennya, kompetitor kita gimana, dan gimana sih relevan industri itu yang berkaitan dengan perusahaan kita juga. Jadi dengan memahami nanti market data ini, kita bisa tahu bagaimana kondisi kita jika dibandingkan dengan kompetitor lainnya. Dan bagaimana tren pasar saat ini. Apakah ada produk baru nih yang muncul? Apakah tren kita atau produk kita mulai turun nih di pasaran? Dan sebagainya. Ada juga data yang berharga itu financial data. Nah, ini juga mencakup informasi mengenai financial report, balance sheet-nya gimana, profit dan loss statement-nya gimana, cash flow-nya juga gimana, yang kedepannya akan bisa kita analisis untuk melihat apakah keuangan kita saat ini udah sehat, keuangan kesehatan atau keuangan bisnis kita saat ini udah sehat, kayak gitu. Data-data ini penting. Nah, ini mungkin yang coba saya berikan ada 5 ya, 5 valuable data atau jenis data yang bermakna di dalam eh, menganalisis data gitu ya. Cuman ada lebih banyak lagi jenis data lagi yang mungkin tidak ada di pada slide ini. Nah, selanjutnya itu, nah kalau kita tadi bicara business function atau function-function yang menjalankan gitu ya. Kalau kita bicara kalau sini, kalau teman-teman lebih akrab dengarnya dengan departemen, boleh teman-teman sebut dengan departemen. Ini contohnya di pada product development. Jadi mereka penggunaan data analisis itu bermanfaat ke mereka itu atau penggunaannya itu pada user understanding. Jadi mereka paham nih user itu biasanya ke arah mana, preferensinya kemana. Nah, itu kaitannya tadi yang sama customer data ini. Jadi mereka lebih mengenal nih gimana uh, customer-nya sehingga mereka nanti bisa nih ada hasil analisisnya itu bisa mereka pahami nanti mau buat produk gimana. Nah, itu mereka analisisnya itu ke user understanding-nya. Nah, di marketing dan sales ini analisisnya itu biasanya marketing campaign sales. Jadi mereka menganalisis dari campaign sales atau kampanye marketingnya mereka ya, kampanye pemasarannya mereka. Mereka juga biasanya ngelihat conversion analisisnya. Jadi dari mereka memberikan campaign tadi, berapa sih yang benar-benar convert atau conversion ini bisa dalam bentuk berbeda-beda ya teman-teman bisa yang disebut sebagai mengunjungi situs pembelian atau juga bisa disebut convert itu ketika dia berhasil subscribe atau convert itu bisa juga disebut membeli produk dan lain sebagainya gitu ya. Nah, di bagian business function lainnya, operation ini biasanya data analysis itu digunakan untuk supply chain management. Nah, itu tadi seperti yang udah dibahas sebelumnya juga, sama operational process optimization-nya juga. Di finance dan accounting ini tadi yang seperti saya bahas juga sebelumnya, jadi menggunakan data-data finansial itu untuk memonitoring financial health-nya, gimana kesehatan finansial mereka sekarang dan gimana kinerja keuangan mereka sekarang. Gitu. Di human resource-nya juga penggunaan data analysis ini bisa dilihat untuk melihat employee requirement dan retensinya dan bagaimana employee performance management. Ini juga nanti ke depannya bisa dilihat seberapa besar sih turnover-nya atau turnover-nya dalam perusahaan tersebut dan lain sebagainya kayak gitu. Di dalam information technology ini atau IT, mereka bisa jadi lebih hasil analisis data tadi bisa mereka perkuat nih untuk memperkuat infrastruktur manajemennya atau information security-nya. Karena mungkin dalam proses menganalisis data tadi, ketemu nih ada celah nih sebenarnya bahwa data-data ini rentan nih untuk keamanannya gitu. Jadi dalam proses analisis data tadi, manfaatnya bisa dirasakan yaitu information security nanti untuk menganalisisnya mereka.
Dan gitu juga untuk bisnis function lainnya yang bisa teman-teman pada lihat slide ini. Dan bisnis function pada setiap perusahaan pasti beda pendefinisiannya, baik berdasarkan proses bisnis yang mereka jalankan tiap bisnis functionnya, dan apa yang mereka analisis. Tapi kira-kira pada umum atau gambaran besarnya, kira-kira seperti ini teman-teman. Oke, eh masih ada materi selanjut ini, cuman dari saya ingin mengingatkan, tadi kan kalau dari Kak Tasya udah sempat nih kasih tahu teman-teman kalau teman-teman akan mendapatkan atau klaim sertifikatnya itu membutuhkan Unicode ya teman-teman, sama nanti mengerjakan post test yang ada minimal skornya juga di 60. Jadi teman-teman yang ada pada Zoom kali ini boleh nih mencatat Unicode-nya ini sebagai syarat untuk klaimnya nanti, boleh juga nge-screenshot-nya sekarang. Sembari saya mau minum dulu ya teman-teman, saya izin minum dulu. Nah, jadi teman-teman boleh teman-teman catat Unicode-nya, atau mungkin nanti akan dibantu sama tim Narasio juga ya, di-share di chat room untuk angka-angkanya dan hurufnya nih, kodenya ini untuk teman-teman bisa copy paste nanti dengan mudah. Tapi jangan lupa ini Unicode yang akan dibutuhkan untuk ngeklaim sertifikat nanti, dan ada post testnya juga. Terkait post test nanti akan disampaikan Kak Tasya di depan. Oke, jadi kita lanjutkan teman-teman. Kita lanjutkan ya teman-teman. Oke, Oke, mungkin udah dicatat, udah di screenshot juga sama teman-teman. Oke, semoga teman-teman masih semangat ya. Nah, kalau tadi kita bahas soal bisnis, yaitu dari struktur organisasi, dari elemen lainnya yaitu resource, berkaitan dengan manusia dan apa yang terjadi saat ini, ada juga kan tadi kalau kita bahas soal goals-nya. Goals-nya dari perusahaan itu yang merupakan breakdown dari visi misinya tadi itu. Jadi memang pada goal sebagai tujuan besar dari perusahaan ini, jadi untuk mencapai goals tadi itu, untuk tujuan besarnya itu, goals dipecah menjadi objektif lagi. Objektif ini biasanya dalam periode tertentu, bisa dalam kuartal atau tergantung perusahaan. Tapi pada umumnya itu pada kuartal ya. Jadi ada objektif yang ingin dicapai perusahaan pada kuartal tertentu. Contohnya akan berbeda, mungkin objektif yang ingin dicapai pada kuartal 1 2023 kemarin dengan kuartal 2 pada 2003 selanjutnya gitu. Nah, nanti dari objektif itu bisa diukur untuk KPI. KPI ini biasanya udah akan berkaitan ke bisnis functionnya gitu. Kalau objektif tadi dia lebih gambaran besar perusahaannya, apa yang ingin dicapai, KPI ini nanti lebih ke pengukuran ke tiap bisnis functionnya ya, apa yang akan mereka, dasar mereka juga untuk melakukan proses bisnis tiap bisnis functionnya. Nah, jadi kalau di sini sebenarnya udah ada spoilnya yaitu matrix. Jadi matrix ini nanti digunakan untuk mengukur ketercapaian objektif tadi. Berdasarkan ada target-targetnya ya di KPI tadi ya. Sebagai eh, sebagai hal pengukurnya mereka. Jadi setiap tujuan analisis ini pasti memiliki matriks yang berkaitan. Dan setiap matriks itu pasti memiliki antar keterkaitan. Nggak mungkin satu matriks yang digunakan untuk memberikan hasil analisis. Jadi akan ada related-nya juga. Nah, di sini coba saya kenalkan. Teman-teman ada AAR atau AAARRR matrix atau bahasanya kalau kita sebut AARRR matrix ya. Ini merupakan seperangkat alat atau seperangkat matrix yang digunakan untuk sebagai indikator kinerja untuk memahami gimana customer atau user journey-nya itu. Jadi pengen ngeliat nih perjalanan customer-nya itu gimana pada matrix-matrix ini tadi. Ini matrix-matrix yang digunakan untuk memahami perjalanan customer tadi gitu. Nah, Nah, ini nih contohnya teman-teman, semoga kelihatan ya. Jadi ini lebih breakdown-nya gimana kita ngelihat ya. Jadi kalau tujuannya ke depannya sebuah perusahaan itu ada berkaitan dengan user journey, ada targetnya dan lain sebagainya untuk berapa yang akhirnya konversinya gitu itu bisa nih digunakan sebagai perangkat matriks untuk mengukur itu ya. Nah, jadi kalau kita bahas di sini, dia tuh ada 6 matriks yang coba dijelaskan. Ini nanti teman-teman lebih kepo lagi, bisa lihat di internet ya.
Jadi ada yang pertama itu ada awareness, itu lebih awareness, ada yang kedua acquisition, yang ketiga ada activation, yang keempat itu ada sebentar, yang keempat itu ada revenue, yang kelima ada retention, yang keenam ada referral. Nah, kalau kita lebih spesifik lagi, nah itu ada poin ini ya teman-teman, garis besar di bagian ini, di bagian atasnya itu, atau row pertamanya itu sebagai headline dari tiap kolomnya yang menjelaskan matriksnya. Jadi kalau mana sih emang Mbak matriksnya? Kak, matriksnya ada pada kolom ini ya. Ini kita sebut kolom aja ya, teman-teman. Ada pada kolom keempat itu yang disebut sebagai matriksnya. Dan ini matriks besarnya dan ini lebih ke matriksnya apa nanti kita ukur lagi. Nah, di bagian headline paling atasnya itu atau sebagai kolomnya itu di bagian itu ada dijelaskan bahwa bagaimana matriks itu berarti pada bisnis atau apa arti metrik tersebut bagi bisnis kita, bisnis perusahaan gitu. Di yang kolom ketiga ini menjelaskan bagaimana kesuksesannya bisa diukur, bagaimana kesuksesannya bisa diukur atau lebih ke alat bantunya ya. Di yang kolom keempat itu ini lebih ke measurementnya, pengukurannya, karena metriksnya tadi awareness dan lain-lain sebagainya itu ada di situ. Oke, jadi kalau kita baca lagi detailnya, awareness ini, di sini awareness itu tiap tiap konteks bisnisnya mungkin pendefinisian awareness itu agak berbeda-beda ya teman. Di sini dia menjelaskan berapa orang yang kita jangkau, ini konteksnya pemasaran ya, untuk melihat customer or user journey-nya. Nah ini mau kita lihat berapa banyak orang yang menjangkau pemasaran kita. Nah bagaimana orang-orang itu mampu kita buat berkunjung ke channel kita. Dan sebenarnya channel apa yang paling sering mereka kunjungi dalam produk kita itu tadi. Nah, di meaning-nya atau arti metrik tersebut bagi bisnis kita itu, kita mau ngeliat nih nanti ke depannya berapa banyak yang memiliki pekerjaan yang harus diselesaikan. Pekerjaan yang harus diselesaikan ini maksudnya tahapan gitu ya, tahapan berapa banyak customer atau orang. Ini lebih ke orang ya karena belum bisa kita sebut sebagai customer karena dia masih pada tahap awareness gitu. Nanti penyebutan customer atau user itu akan ada pada acquisition ini, teman-teman. Jadi people ini lebih ke kita tidak tahu siapa mereka yang mendatangi ininya kita ya, produknya kita atau kalau dalam konteks ini dia channelnya ya, channel yang digunakan. Nah, di bagaimana bisa diukur hal-hal ini tadi, matriks itu tadi, yaitu bisa menggunakan sosial media, email, TV, dan lain sebagainya. Dan matriks-matriks yang digunakan itu biasanya itu ada unique visitornya atau berapa pengunjung dari websitenya, berapa yang reach sosial media, berapa impressionnya, berapa juga new blog readernya gitu. Ini yang dilihat dari awareness-nya. Nah, kalau di yang kedua, di poin kedua, di acquisition itu, mereka mereka mau ngelihat nih bagaimana pertama kita mau ngelihat nih bagaimana kita mendefinisikan pengguna kita yang disebut dia masuk ke akuisisi atau akuisisi pengguna yang diakuisisi. Nah, itu apakah mereka itu definisi balik lagi ke definisi perusahaan masing-masing ya dan konteks bisnisnya. Apakah dia harus mendaftar pada blognya kita atau haruskah meninggalkan informasi pribadi? Karena kalau teman-teman biasa mengunjungi blog itu biasa kita ini ya disuruh login dulu biar bisa ngelihat blognya atau kita bisa ini nih ninggalin email kita sehingga kita bisa update terus soal blognya gitu. Nah ini acquisition itu untuk case ini didefinisikan sebagai itu. Nah kalau di ininya meaningnya atau arti matriks tersebut bagi bisnisnya itu yaitu berarti pengguna harus melalui channel kita untuk menjadi customer gitu. Jadi definisi acquisition-nya kayak gitu. Nah, ini bisa dilihat dari ratings, views, reviews-nya dan paid advertising-nya. Benar nggak kelihatan teman-teman? Dari cohort behavior-nya dan lain sebagainya. Nah, biasanya matriks yang digunakannya itu berapa persen yang mendaftar, berapa yang ngedownload, dan juga ada matriks ini nih teman-teman, customer acquisition cost-nya ini. Jadi memang untuk mengakuisisi customer itu pasti ada biaya yang kita keluarkan. Contohnya yang paid advertising ini tadi ya. Paid advertising sama marketing, biaya marketing juga pasti mengeluarkan biaya.
dan lain sebagainya. Ini biasa matriks-matriksnya. Nah, ada tahapan ketiga nih untuk melihat user journey-nya kita, apakah udah berapa banyak yang kita aktivasi. Nah, pendefinisian aktivasi ini pun akan beda juga tiap perusahaan, teman-teman. Tapi pada konteks ini, kita mau definisikan, pertama kita harus definisikan apa yang kita anggap dia sebagai pengguna aktif. Nah, kalau artinya pada bisnis tersebut yang mereka itu mendefinisikannya sebagai yang membeli produk mereka jika ini ya pengalamannya lebih baik pada produk mereka jika dibandingkan sama alternatif si customer tadi atau user tadi itu. Nah, kalau kita langsung ke matriksnya itu biasanya ini berapa lama, berapa kali mereka membaca blognya. Jadi berapa lama juga blognya mereka berada pada blog tersebut atau channel tersebut atau halaman tersebut, berapa lama mereka ini waktunya yang berada ya itu seperti tadi itu waktu mereka berada pada channel tersebut. Nah, kalau di revenue ini dia lebih berfokus berapa banyak orang yang menjadi pelanggannya mereka. Contohnya subscribe gitu ya ke blognya mereka dan berapa banyak yang mereka belanjakan. Nah, kalau konteksnya beda lagi nih bukan hanya website, jadi mereka juga belanja gitu. Nah, itu akan menghasilkan pendapatan buat perusahaan atau bisnis. Nah, ini biasanya muncul revenue ini, matriks-matriks yang ada pada revenue ini biasanya hadir karena memang ada target yang ingin dicapai seperti ingin dicapai 5 juta pada akhir 5 juta dolar pada akhir tahun. Nah, biasanya itu untuk mencapai itu biasanya dilakukan sales dan promotion, personalization untuk customer-nya, terus ads dan lain sebagainya, subscription dan sebagainya. Matriks yang biasa dilihat itu dan diukur itu nanti berapa banyak customer-nya, berapa customer lifetime value-nya, berapa persen subscription-nya dan upgrading-nya. Tuh. Nah, lalu ada retention nih teman-teman, yaitu berapa banyak orang, kalau retention yang sendiri, itu berapa banyak orang yang menjadi pelanggan, dan berapa, kalau dari retention ini sendiri, berapa banyak orang yang menjadi customer-nya, dan seberapa besar mereka akan melakukan pembelian kembali atau subscribe kembali pada produk kita atau layanan yang kita berikan. Nah, itu biasanya dapat dilihat sebagai biasanya hasil analisis mereka nih yang atau berkaitan dengan bisnisnya itu, kalau mereka analisis nih, pelanggan baru itu biasanya net positif atau menghasilkan atau stay pada mereka tersebut atau menghasilkan keterusan ya retention gitu pada 14 bulan setelah mereka melakukan transaksi atau subscription pertama mereka. Jadi nanti pengen retensi ini pengen ditingkatkan kayak gitu ya. Mereka udah tahu maknanya retensi ini pada bisnisnya ini tadi. Bahwa customer itu biasanya 14 bulan nih baru retensi terus. Nah, biasanya yang dilihat atau matriks yang digunakan itu ya ada monthly active user, session frequency dan lain sebagainya. Nah, ada juga nih referral ini. Referral ini lebih ngelihat berapa banyak pelanggan yang mempromosikan bisnis kita. Apakah apa yang akan kita lakukan untuk mendorong viralitas kita, bisnis kita gitu. Nah, biasanya impact-nya atau maknanya bagi bisnis itu, rekomendasi itu atau rekomendasi dari customer kita itu menjadi kunci bisnis perusahaan kita ya. Jadi kita selain menghemat cost juga dan berarti ada kepercayaan pada customer sehingga mereka merekomendasikan produk kita atau sistem kita atau jasa kita kepada orang lain. Nah, ini biasa net promoter score ini biasanya ini dapat dari nilai feedback ya, dari rating dan lain sebagainya. Lalu bisa juga dilihat dari peer recommendation set. Nah, ini sebenarnya teman-teman ada matriks lainnya dan itu biasa matriksnya itu bisa kita lihat berdasarkan memang objektif tadi yang dalam rentang waktu tertentu yang ingin kita capai. Contohnya pendapatan tadi, pendapatan yang ingin kita tingkatkan itu. Jadi nanti matriks yang kita gunakan ada pada kolom sebelumnya tadi ya. Nah, kalau teman-teman bisa lihat di sini, di result-nya ini, yang di-highlight ini adalah yang menyatakan angkanya ya. Jadi angka ini menyatakan poin-poin yang di-highlight. Jadi bisa kita lihat bahwa kalau dari user journey ini, dari awareness sampai referral ini, pertama, pada tahap awareness itu ada 100.000 customer ada 100.000 orang people yang mengunjungi website kita atau kita sebut sebagai visitors. Ada 100.000. Dan kalau kita lihat berapa persen dari yang orang ini akhirnya mendaftar di kita itu ada 20% orang doang, yaitu 20.000 doang yang akhirnya mendaftar atau ya membuat akunnya di dalam websitenya kita. Dari yang
200.000 ini yang mereka mendaftar ini, ada 5.000 orang yang membaca blog kita. Membaca blog kita dan blog mungkin yang dihitung sini blog tertentu ya. Ada 5.000 orang yang kira membaca blog kita. Nah, dari 5.000 orang ini ada 500 orang yang menjadi new customer kita. Nah, balik lagi ya pendefinisiannya di sini ya. Tergantung perusahaannya teman-teman. Yang akhirnya menghasilkan pendapatan ke kita baik dalam segi nanti subscription-nya berapa nilainya dan sebagainya. Dan yang menjadi monthly active user atau kalau kita sebut monthly active user ini, dia tiap bulan itu selalu ada interaksi lah atau aktif, baik membaca blog, baik nanti melakukan pembelian. Nah, itu balik lagi ke definisinya. Kalau pada website ini dia disebut retensi itu ketika dia aktif membaca mungkin. Kalau dalam produk mungkin yang disebut retention itu, customer retention itu mereka yang aktif membeli tiap bulannya gitu. Ternyata dari 500 ke 200 ini ada 40%. Nah, kalau kita lihat dari yang kita nge-review atau yang coba memberi rekomendasi kita atau yang memberi nilai net promoter skornya lebih dari 8,5 itu ada 50 orang doang. Nah, dari sini bisa dilihat 25% nih ininya conversionnya. Nah, ini yang berkaitan sama conversion tadi ya, teman-teman. Nah, kalau kita lihat sebenarnya dari 100.000 orang tadi hingga ke tahap referral yang user journey-nya di referral itu ada 50 orang. Bisa lihat nih conversionnya tiap itu tadi tiap matriks gambar matriks besarnya tadi. Nah, kalau kita lihat dari sini ini yang paling kecil sebenarnya nilai konversinya. Itu 10% dari mereka yang membaca blognya ini ya read key blog postnya ini ya kunci dari blog yang mereka ingin tuju. Ada 500 orang yang menjadi new customer. Nah, ini sebenarnya bisa jadi hambatan juga karena ini kalau kita lihat conversionnya ini yang paling kecil. Dan yang paling besar itu sebenarnya mereka yang sudah melakukan revenue atau pembelian pertama mungkin banyak juga ternyata yang akhirnya retensi terus atau baca blognya terus dan lain sebagainya. Gitu teman-teman. Jadi ini kalau dibilang gambaran besar sebenarnya yang dilakukan eh, untuk melihat seberapa jauh udah perusahaan itu ya pada konteks bisnisnya ya adalah objektif tertentu. Dan ini juga yang biasanya dilakukan eh, tim yang menganalisis data atau data analis untuk ngelihat ini. Tapi bukan berarti mereka semua atau tim data itu menganalisis ini semua. Bisa jadi pada bisnis function tertentu ada yang dianalisis dan dibedakan berdasarkan job description-nya juga. Tapi kira-kira ini adalah salah satu matrix funnel yang dilihat untuk melihat customer atau user journey. Nanti kalau teman-teman kepo soal matriks lainnya boleh dilihat di internet ya untuk matriks-matriks lainnya. Oke, selanjutnya teman-teman, ini nih. Kalau tadi kita udah tahu nih apa yang bakal dikerjain sama tim data, apa yang akan dikerjain dalam menganalisis data, apa toolsnya, bagaimana fasenya, dan bagaimana kita mengukur bisnis kita berdasarkan matriks tadi. Ini aku coba kasih tahu nih, ada contoh nih, contoh real sebenarnya dari Microsoft yang mereka memanfaatkan menganalisis data itu untuk meningkatkan productivity dan collaboration mereka. Nah, jadi kalau kita lihat case-nya itu, pada tahun 2015 kemarin, Microsoft ini lagi berupaya memahami bagaimana membina interaksi face-to-face antar stafnya mereka untuk meningkatkan kinerja karyawan dan menghemat uang. Karena mungkin dengan yang terjadi saat ini, biaya yang dikeluarkan itu sangat banyak untuk ini ya, untuk interaksi face-to-face gitu ya. Nah, jadi mereka hipotesis pertama yang mereka lakukan itu yaitu memindahkan kelompok beranggotakan 1.200 orang dan 5 gedung ke 4 gedung dapat meningkatkan kolaborasi. Hipotesis mereka gitu. Jadi yang mereka lakukan pertama itu memindahkan 1.200 orang yang ada pada 5 gedung tadi, 5 gedung terpisah, itu dimepetin jadi 4 gedung gitu. Nah, jadi yang terjadi bagaimana mereka melakukan yang pertama mengurangi jumlah karyawan per gedung. Yang tadi itu ya jadi 5 jadi 4 tadi. Lalu mengurangi jarak yang perlu ditempuh staf untuk mengurangi rapat. Nah, ini mungkin akan berkaitan sama pengorganisasian penempatan di mana staf tempat bisnis function itu ya atau departemen-departemen akan duduk diposisikan pada gedung kantor perkantoran gitu. Nah, jadi hasil yang mereka dapatkan dengan menganalisis data tadi itu data customer, data staff dan yang terjadi saat ini gimana data meeting, data biaya yang dikeluarkan, soal data bisnis functionnya juga dan sebagainya. Dapatlah hasilnya bahwa penurunan waktu
meeting travel itu atau perjalanan meeting itu bisa menurun sebesar 46%. Jadi nggak banyak memakan waktu untuk perjalanan face to face, meeting yang face to face ya, bukan online ya. Jadi nggak harus nunggu lama nih waktu perjalanan mereka dari gedung A ke gedung B hanya untuk meeting face to face. Dan itu penurunan yang mereka rasakan ada sebesar 46%. Yang selanjutnya, ini sebenarnya hasil dari penurunan 46% ini diterjemahkan dari 100 jam yang mereka hemat per minggu pada seluruh anggota staf yang direlokasikan dan diperkirakan menghemat biaya sebesar 520.000 dolar per tahun dalam waktu karyawan. Jadi memang dari mereka lihat nih, wah ternyata hasil yang didapatkan peroleh gini, dan kalau direfleksikan dalam setahun kita bisa menghemat biaya sekian kayak gitu. Nah, jadi peningkatan yang didapatkannya itu pertama dari hasil tadi yang didapatkan itu, sehingga impact-nya ke depan. Yang pertama itu lebih sering mengadakan pertemuan dengan jumlah rata-rata pertemuan tadi per orang meningkat dari 14 ya 18. Nah, karena face to face tadi itu dan jaraknya udah nggak terlalu jauh lagi, akhirnya dalam satu meeting itu bisa didatangi, jadinya yang tadinya dari 14 menjadi 18 orang. Yang kedua, durasi pertemuan juga jadi berkurang nih, yang jadinya 0,85 jam tadi jadi 0,77 jam. Atau mungkin ini terjadi karena udah nggak ada saling tunggu-tungguan lagi ya teman-teman. Yang terakhir itu, relokasi meningkatkan kolaborasi antar karyawan dan meningkatkan efisiensi operasional. Sehingga karena ini tadi udah cepet nih ketemu face to face meetingnya, udah nggak ada miskomunikasi lagi, sehingga operasionalnya juga bisa efisiensi. Nah, yang contoh terakhir nih teman-teman. Nah, ini sebenarnya lebih advance lagi ya soal pemanfaatan data analytics. Nah, kalau teman-teman mungkin pernah dengar Spotify Wrap ini mungkin yang juga teman-teman biasa lakukan di akhir tahun ya kalau nggak salah, Spotify ini bisa kita share atau sekarang fiturnya pun masih ada. Nah, jadi Spotify ini juga udah launch di Desember 2016 kemarin, dan memang dia mengambil summary dari apa yang mereka tampung, data-data yang mereka tampung dari tiap customer kayak itu. Nah, kalau kita lihat teman-teman, kalau dari ini sendiri dari apa namanya Spotify ini sendiri, sebentar. Nah, jadi dari mereka mengambil data, jadi data yang mereka ambil pada Spotify World ini yaitu data untuk, maaf sebentar teman-teman. Nah, yaitu data listener-nya. Jadi mereka menganalisis informasi tentang lagu yang didengarkan, artis favorit, jumlah waktu yang dihabiskan untuk mendengar musik, dan parameter-parameter lainnya, atau inilah sumber datanya mereka. Lalu mereka mengidentifikasi tren dan polanya, yaitu mengidentifikasi tren dan pola perilaku pendengar atau pengguna. Misalnya mereka bisa melihat tren genre yang diputar sama uh, si pendengar tadi ya, dan lagu yang sedang viral, artis yang makin populer kayak gitu. Mereka ngelihat tuh akhirnya pola-pola artis yang yang lagi populer, lagu yang sedang viral dan lain sebagainya. Dan mereka juga mempelajari personalisasi untuk customer-nya nih atau pendengarnya nih. Jadi dirancang untuk memberikan pengalaman yang dipersonalisasi untuk setiap pengguna. Jadi personalisasiku mungkin beda dari teman-teman di Spotify Web ini ya. Nah, jadi analis data ini membantu Spotify membuat ringkasan unik dan relevan untuk setiap individu berdasarkan preferensi musik mereka. Nah, itu data-data yang coba mereka analisis dan mereka ambil hasil dari data yang dianalisis tadi. Nah, mereka juga menggunakan, di poin pertama ini, mereka juga menggunakan dan membuat narasi dan cerita yang menarik dalam ringkasan tahunannya. Jadi mereka ringkas per tahun gitu ya. Seperti menyediakan daftar lagu dan artis favorit kita itu sebenarnya siapa gitu, dan juga menyajikan data yang konteksnya dalam bentuk naratif. Jadi kalau teman-teman, nah itu dia kayak tampilan kita bisa ini ya swipe gitu, mereka kasih kayak kesimpulan naratif gitu. Jadi yang membuat kita tertarik untuk membacanya gitu. Dan ada nih visualisasi data yang menarik. Mereka unggulnya di bagian sini juga nih. Visualisasi data mereka itu menarik. Jadi gak hanya sekedar memberikan hasil analisisnya mereka soal artis populernya siapa, bagaimana personalisasi kita menggunakan Spotify tersebut, mereka juga memberikan visualisasi data yang menarik. Jadi mereka menggunakan grafik, bagan, ilustrasi yang membantu kita sebagai pendengar itu memahami datanya mereka, memahami hasil datanya mereka, dan menghargai datanya mereka itu secara visual. Kan enak tuh kalau dilihat, kalau teman-teman pernah lihat Spotify Wrap itu,
Kita lihat visualisasinya itu langsung to the point nih, yang pengen dijelaskan apa. Dan itu menarik dari segi warna, visualisasi mereka, dan sebagainya. Dan nggak hanya berhenti di dalam fitur mereka sendiri, mereka juga menambahkan ini ya, advance-nya itu yaitu membagikan di media sosial. Jadi nggak hanya bisa diakses di sosial web, jadi mereka ini, Spotify ini pinternya itu mereka menambahkan fitur untuk membagikan ke sosial media. Karena mereka paham nih nilai interaksi sosial kita sebagai pengguna itu untuk dalam sosial media gitu ya. Jadi menggambarkan data kita sedemikian rupa sehingga dapat dibagikan di media sosialnya kita. Nah, itu pun dengan gampang ya tinggal tombol share, jadi kita nggak perlu nge-screenshot, terus kita publish di sosial media kita, tapi kita langsung bisa nih dari fitur Spotify sendiri, kita bisa share untuk kita bagikan di sosial media kita. Nah, di yang selanjutnya itu ada merancang daftar putar khusus. Nah, ini juga merupakan fitur tambahan juga advance dari Spotify Wrap ini, di mana kita diberikan playlist khusus ya, berdasarkan apa yang kita dengarkan selama 1 tahun terakhir. Jadi kayak kita, wah, ternyata aku dulu dengarnya ini aja ya, atau dulu pada kisaran ini lagu-lagu yang aku dengar itu ada pada playlist ini ya, kayak gitu. Nah, jadi teman-teman itu merupakan 2 contoh real yang di mana perusahaan memanfaatkan data analisis dalam proses bisnisnya mereka. Dan kalau dari Spotify ini, dia lebih advance lagi terhadap fiturnya mereka. Fitur mereka ya, kalau tadi di Microsoft itu lebih ke meningkatkan productivity-nya mereka di antara staff itu, yang kalau di Spotify Web ini lebih ke peningkatan fiturnya mereka dan bagaimana mereka mampu membuat customer itu stay di Spotify terus gitu, atau pendengar itu. Nah, jadi teman-teman dari pemaparan yang pertama hingga akhir tadi, ada kutipan yang mampu saya berikan untuk men-summary, bukan summary sih ya, kutipan yang mengatakan atau menyatakan bahwa analis data itu adalah hal yang penting dari proses bagaimana tadi data analytics itu, mengapa data analytics itu penting, bagaimana impact-nya, bagaimana prosesnya, bagaimana itu juga membantu dalam bisnis. Nah, jadi ini ada kutipan yang disebut data analytics is not just about understanding the past, it's about shaping a brighter future for your business. Embrace your power of data and let it be the guiding light on your journey to success. Jadi dalam bahasanya itu dikatakan, analisis data bukan hanya tentang memahami masa lalu, ini tentang membentuk masa depan juga yang lebih cerah untuk bisnis kita. Jadi, rangkullah kekuatan data dan jadikan data sebagai panduan dalam perjalanan kita menuju kesuksesan. Jadi, analisis data ini bukan hanya digunakan dalam bisnis juga. Kita sebagai pengguna individu juga bisa memanfaatkan data apa yang kita dapatkan saat ini untuk membuat perjalanan kita juga, untuk pengambilan keputusan kita juga, dan lain sebagainya. Dan sebagai poin lainnya juga, analytics ini juga bukan hanya digunakan untuk bisnis, tapi juga untuk kesehatan dan lain sebagainya. Jadi teman-teman, demikian poin yang bisa saya sampaikan mengenai data introduction, data analytics on business. Semoga materi bisa teman-teman dapatkan dengan baik dan ada ilmu yang bermanfaat yang menjadi bekal buat teman-teman. Selebihnya saya serahkan kepada Tasya sebagai moderator. Wah, thank you banget nih Kak buat sharing-sharingnya hari ini. Kita jadi lebih tahu gitu ya teman-teman bagaimana sih penggunaan data analisis khususnya dalam bisnis dan kita juga jadi tahu nih perusahaan-perusahaan besar mana aja sih yang mengimplementasikan. Nah, kan tadi aku tadi udah menjelaskan nih teman-teman seputar program dari Narasio Data. Aku dari tadi udah cek-cekin slide nih, ternyata udah banyak loh Kak Talita dari teman-teman yang menyampaikan pertanyaan-pertanyaannya. Apa bisa langsung nih Kak untuk kita masuk ke sesi tanya jawab karena pasti teman-teman udah kepo banget nih Kak. Boleh ya, silahkan. Oke, aku akan bacain pertanyaannya ya Kak. Untuk pertanyaan pertama nih Kak, lalu bagaimana sih Kak untuk menentukan this question dan matriks yang tepat untuk diukur? Oke, kayaknya jaringannya Tasya juga mungkin rada terganggu ya. Tapi itu yang pertanyaan pertama dalam
Slido ya, Sia. Coba aku nih. Yang bagaimana cara membuat pertanyaan analitis data itu ya? Oh iya, sebenarnya Tasya juga kehilangan sinyal. Jadi tadi kalau dari Tasyanya itu bagaimana cara membuat pertanyaan analitis data yang bagus ketika masih baru mengenal industri atau tidak tahu banyak tentang perusahaan atau industri spesifiknya. Oke, jadi teman-teman mungkin teman-teman ini masih bingung gitu ya, gimana sih caranya buat nyusul pertanyaan analisis data yang pas kalau kita nggak tahu nih masih dari proses bisnis ya, mungkin kita lebih ambil spesifiknya aja dari proses bisnis atau proses bisnis industri tersebut. Nah, jadi teman-teman kalau bicara soal teman-teman belum tahu mengenai industri spesifiknya atau perusahaannya, ini mungkin teman-teman bisa pelajari industrinya dulu. Jadi pelajari industrinya dulu. Pertama kita pahami dasar industrinya atau bisnis apa yang sedang mereka jalankan. Ini mungkin konteksnya teman-teman ini ya, bukan di dalam perusahaan, bukan sebagai staf atau di bagian perusahaan tersebut ya, mungkin dari luar gitu ya. Jadi pertama, mungkin teman-teman pahami dulu industrinya itu bergerak di bagian apa dan gimana trennya atau produk yang mereka coba jual, struktur industrinya juga bagaimana. Nah, lalu memang eh bagaimana cara membuat. Nah, jadi ketika teman-teman udah paham dasar-dasar industrinya, teman-teman coba cari tahu nih eh, dari hal-hal yang pengen teman-teman coba jawab. Nah, kalau tadi udah ada definisi tujuannya, kan sebenarnya kenapa ada business requirement itu karena memang ada yang pengen dijawab gitu ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman udah ada permasalahan yang mau dijawab tadi di business requirement-nya tadi itu atau pertanyaan-pertanyaannya, mungkin teman-teman kalau lebih spesifik ke perusahaan itu bisa teman-teman pertimbangkan pertanyaan seperti apa faktor utama yang mempengaruhi kinerja perusahaan dalam industri ini. Terus apa tren utama yang mempengaruhi industri ini gitu. Yang selanjutnya mungkin apa peluang pertumbuhan yang belum dimanfaatkan dalam industri ini. Itu kalau kita bicara secara garis besar ya, secara industri besarnya doang, dari segi luarnya doang, secara industri secara globalnya gitu. Nah, mungkin ada juga pertanyaan yang bisa teman-teman pertimbangkan seperti apa tantangan utama yang dihadapi perusahaan dalam industri ini. Nah, kalau teman-teman tadi tidak berangkat dari global dengan mempertimbangkan pertanyaan-pertanyaan tadi, dan si pihak perusahaan atau industri menjawabnya itu, kayaknya ketemu nih teman-teman. Apalagi kalau kita tadi udah spesifik pada ini tadi, apakah apa tantangan utama yang dihadapi perusahaan dalam industri tadi? Mungkin ketemu nih sebenarnya. Nah, kita sebenarnya oke nih, mungkin industri yang menjual produk ya. Sebenarnya produk kita ini sangat diminati masyarakat nih atau diminati pasar. Cuma permasalahan kita ini biaya operasional seperti pengiriman atau produksi kita ini masih mahal nih. Nah, ketemu kan akhirnya permasalahan apa yang mereka ini tantangan utamanya mereka itu apa? Nah, dari sini tadi bisa kita lanjut pertanyaan. Jadi memang struktur tadi kan kalau teman-teman fokus ke slide-nya itu ada struktur thinking-nya tadi. Jadi terstruktur nih dari tadi kita berangkat dari apa yang sedang dipermasalahkan atau apa tantangannya itu dan dapat permasalahannya. Kita coba tanya lagi, emang selama ini operasional yang terjadi dari segi produksi dan lainnya itu sebenarnya gimana sih? Eh, Kak, Pak, atau Bu, gitu ya. Akhirnya dapat nih akhirnya operasional yang terjadi saat ini kayak gini, kayak gini, kayak gini. Nah, nanti teman-teman kalau udah punya ada modal kayak gitu, kaitkanlah dengan data-data yang berkaitan dengan operasional atau mungkin supply chain management. Itu nanti bisa teman-teman kepoin sendiri dulu apa-apa aja sih yang berkaitan dengan supply chain management atau operasional data berkaitan dengan inventory, pergudangan dan lain sebagainya. Nah, nanti ketika teman-teman udah dapat tuh permasalahan dari mereka itu apa, teman-teman bisa kembali tanya lagi. Nah, kalau dari perusahaan sendiri, apakah mempunyai data yang kayak gini? Atau apakah ada tampungan data yang merekam data untuk supply chain management ini? Yaitu khususnya mungkin di produksi. Contohnya biaya produksinya atau bagaimana flow produksinya dan lain sebagainya. Dan ketika udah dapat tadi datanya tersedia,
ini tersedia kan, karena fokusnya tadi biayanya terlalu tinggi nih produksinya kita. Jadi apakah memang di perusahaan itu data produksinya terekam, data logistiknya data pengirimannya terekam. Nah, kalau terekam, baru dari situ nanti kita bisa berangkat ke analisis. Nah, data yang udah kerekam tadi berarti ada di perusahaan mereka kan, apakah memang dari eksternal juga ada dan lain sebagainya. Nah, dari situ tadi, dari pertanyaan-pertanyaan kita tadi yang struktur tadi, bisa tuh akhirnya kita tahu nih, oh kayaknya yang perlu ditangani itu yang ini deh, tantangan yang ini, nanti analisis yang digunakan itu seperti ini, dan yang coba kita rekomendasikan adalah contohnya mungkin memilih karena tadi biaya produksi yang mahal ya dan pengiriman. Contohnya mungkin menambahkan gudang baru di tempat di mana biasanya pengiriman paling banyak. Contohnya selama ini gudangnya itu hanya ada di Surabaya. Kalau dari saya sendiri hanya ada di Surabaya. Nah, akhirnya kalau kita mau mengirimkan ke Jakarta, biaya produksinya akan mahal kan? Karena produk jadinya kita kirimkan Jakarta itu banyak. Nah, jadi mungkin nanti ke depannya ketika alur yang panjang ini udah kita lewati, kita dapat nih, kayaknya mungkin akan berpotensi kalau kita membuka gudang baru nih di Jakarta. Karena melihat kalau kita bandingkan juga peminat atau ya peminat produk atau jasa kita ini juga tinggi nih sebenarnya di Jakarta. Yang bisa sebanding dengan minat dan kebutuhan pasar yang ada di Surabaya juga. Nah, kayak gitu nih teman-teman. Jadi memang pertama, coba cari tahu dulu permasalahannya mereka. Pertanyaannya ini boleh template-nya bagaimana dari teman-teman. Tapi yang pertama cari tahu dulu bagaimana flow-nya ya, flow bekerjanya kayak gitu. Yang paling penting dari permasalahan tadi, permasalahan udah ketemu, teman-teman perlu cari tahu flow-nya. Dari flow-nya tadi udah ketemu, data apa yang mereka punya. Nah, kayak gitu. Nah, kalau nggak punya data ini yang sebenarnya jadi permasalahan. Nah, kalau kita nggak punya data, ya gimana kita mau melanjutkan analisis. Nah, di situ yang biasa menjadi salah satu hambatan juga sih. Ya memang karena kalau udah nggak ada data, kita udah nggak bisa ngelakuin apa-apa nih. Karena memang tidak ada data. Gitu sih teman-teman untuk pertanyaan yang pertama tadi ya. Semoga membantu yang dari Anonymous itu. Aku kembalikan ke Tasya. Oh, kayaknya Tasya juga belum join. Jadi mungkin aku lanjut aja ya Kak Kristina sebagai tim dari Narasio ini juga. Gimana nih Kak? Oke, Iya, sepertinya Kak. karena Kak Tasya. Kita bisa move ke pertanyaan kedua ya, Kak? Oke, oke. Jadi aku sambil Mungkin buka kita bisa slide. move ke pertanyaan kedua ya, Kak? Oke, ini mau Kak Tasya yang bacain pertanyaan kedua atau gimana Kak? Oh iya, boleh, Kak. Apakah suaraku terdengar nih ya, Kak? Aman sih ya? Oke, Kak. Mungkin kita bacain pertanyaan kedua ya, teman-teman. Jadi, pertanyaan kedua ini dari Kak Bulan. Apa nih, Kak, perbedaan yang paling dominan dari seorang BI, BA, BA, DS, dan DE? Lalu, apakah BI, BA merupakan turunan dari profesi DE itu sendiri atau semuanya berbeda nih, Kak? Oke, terima kasih pertanyaannya tadi oleh oleh Wulan ya. Oke, jadi Wulan hal yang untuk ini apa perbedaan yang paling domain dari seorang BI, BA, DA, DS dan DE. Jadi mungkin teman-teman yang dimaksud sama Wulan di sini BI ini adalah business intelligence, BA ini adalah business analysis, business analyst, DA ini adalah data analyst, DS ini adalah data scientist dan DE ini adalah data engineer. Dan pertanyaan kedua sebenarnya apakah BI dan BI ini merupakan turunan dari profesi DA. Nah, kalau teman-teman bicara soal bagaimana perbedaannya ini dalam perusahaan, pasti teman-teman nanti beda perusahaan atau dimanapun nanti teman-teman bekerja itu pendefinisian antara beberapa role itu pasti akan berbeda juga teman-teman. Jadi bisa aja dalam sebuah perusahaan itu dalam timnya itu dia ada yang hanya
punya DA dan DS kayak gitu. Bisa juga hanya punya BI dan DS. Ada juga dia yang hanya bisnis analis, DA DS belum ada karena mungkin belum data driven ya untuk pengambilan keputusannya. Nah, jadi kalau yang bisa ku highlight sebenarnya, oh ya, kalau soal yang mungkin agak membingungkan buat teman-teman itu soal BI, BA, Business Intelligence, Business Analyst, dan Data Analyst ya. Kalau Data Scientist ini sebenarnya udah cukup jauh dari ketiga role ini. Kalau dan Data Engineer itu sebenarnya memang tugasnya berbeda. Dan perbedaannya itu lumayan jauh dari beberapa role tadi. Jadi kalau Data Engineer itu, teman-teman kalau nanti akan lebih fokus lagi, jadi sebelum data itu masuk ke data warehouse, itu ada proses yang dilakukan di mana itu kalau disebut ETL, extract, transform, dan load. Jadi teman-teman, pada tahapan itu nanti tim data engineer ini yang berusaha bagaimana data yang ada di aplikasi kita atau dalam sistem kita. Contohnya kalau bicara soal Lazada dan lain sebagainya, soal Zara yang punya aplikasi sendiri, nanti engineer ini bertugas untuk mengekstrak, mentransform, dan meload data tersebut ke dalam data warehouse. Nah, pada konteks datanya lagi, nanti mereka-mereka yang bertugas sebagai analisis data ini lah yang akan bersinggungan untuk membuat data mart. Nah, ini kan lebih konteks lagi nih teman-teman. Kita udah bicara dari struktur database. Kita udah bicara soal basis database-nya ya. Cuman nanti kalau dari segi pekerjaan, yaitu data engineer, kita berangkat dari data engineer dulu, bertugas di bagian itu tadi. Gimana mengambil data dari sumber seperti aplikasi dan lain sebagainya, mengekstraknya dia, mentransformasikan datanya, contohnya agar formatnya lebih tertata, atau dan tidak ada duplikasi dan lain sebagainya. Format tanggalnya semua dalam sistem database itu sama, lalu menggabung ke database lain dan database utama itu gimana, dan meloadnya atau istilahnya mengupload lah ya, mengupload itu ke dalam data warehouse. Nah, dari data warehouse nanti ini bisa dipecah lagi jadi data mart sesuai dengan konteks bisnisnya atau business functionnya atau tujuannya. Contohnya ada data mart sales, ada data mart purchasing, ada data mart eh, apalagi ya yang berkaitan lain lah ya, penjualan, pembelian dan lain sebagainya gitu. Nah, dari itu data mart ini di sinilah biasanya tugasnya seorang BI Business Intelligence ini juga berkaitan dengan data. Jadi mereka juga membantu bagaimana agar data warehouse tadi, kan data warehouse ini kode ya. Jadi semua data masuk di situ dan memiliki keterhubungan memang. Cuman dia tidak fokus kepada function atau purpose tertentu. Contohnya ke penjualan. Jadi dalam satu database itu ada data penjualan, ada data pembelian, ada data pengiriman dan lain sebagainya kayak gitu. Nah, si BI intelligence ini akan berhubungan sama data ini tadi untuk membentuk data mart sehingga mampu diakses secara gampang untuk tujuan analisis. Di situ business intelligence membantu. Jadi data martnya bisa mereka query, bisa mereka bangun yang fokusnya ke sales, ke penjualan dan lainnya. Nah, habis dari situ, ketika udah ada data mart ini, akhirnya mudah digunakan untuk analisis ke depannya. Contohnya penjualan pengen dianalisis yang fokusnya ke penjualan atau business function nanti yang di bagian business function sales itu bisa langsung ke data mart ini dari hasil yang udah kita buat. Atau yang nanti yang di bagian operasional bisa ke data mart yang lainnya kayak gitu. Nah, di situ business intelligence. Dan business intelligence juga mengerjakan bagian analisis juga ya teman-teman. Business intelligence mengerjakan analisis yang mirip, yang tujuannya itu untuk membantu ini bisnis, proses bisnis yang ada yang terjadi. Jadi kalau di business intelligence itu dia fokusnya pengembangan alat-alat platform yang digunakan untuk mengelola tadi, mengumpulkan datanya dari yang data warehouse tadi yang fokusnya ke specific purpose-nya atau business function, mengelola dan menyajikan datanya untuk pengambilan keputusan, gitu untuk business intelligence. Nah, kalau di data analis tadi, kalau teman-teman sempat ngebaca yang 4 tipe data tadi, data analis itu kan udah sempat saya singgung nih. Biasanya seorang BA, business intelligence, business analis itu ngerjain di 2 tipe data pertama itu yang deskriptif sama diagnostik. Kalau data analis juga biasanya masuk ke situ, cuman kalau tingkat lanjutnya itu mereka juga masuk ke dalam ini yang prediktif sama preskriptif. Nah, itu. Nah, kalau data scientist itu sebenarnya dia udah nggak masuk ke
ngambil data lagi ya, ngolah data dan lain sebagainya, itu dia udah langsung ke tahap yang lebih advance lagi, yaitu udah menggunakan komputasi, terus kemampuan komputer, machine learning untuk menganalisis data. Nah, itu contohnya prediktif, contohnya forecastingnya nanti ke depannya gimana, itu berdasarkan library yang ada pada tools untuk menganalisisnya. Jadi, Kak, biasanya yang membuat bingung itu sebenarnya antara business intelligence, business analyst, dan data analyst. Jadi sebenarnya kalau itu kalau tadi di pertanyaan kedua ya, aku sambungkan dulu ke pertanyaan kedua, apakah business intelligence, business analyst merupakan turunan dari profesi data analyst? Sebenarnya enggak, teman-teman. Jadi memang eh, pendefinisian tiap perusahaan itu akan berbeda dan kalau teman-teman baca dari artikel atau dari internet, ini kadang hanya sedikit perbedaannya mereka untuk dari seginya. Cuman kalau dari BI ini dia fokusnya tadi ke bisnis juga dan menyajikan datanya. Makanya BI ini akan sering dengan visualisasi dashboard, yaitu menggunakan Tableau, Power BI, dan sebagainya. Sehingga nanti ketika pemangku keputusan ingin mengambil keputusan itu, mereka tinggal melihat hasil dashboardnya kita tadi yang udah kita buat itu. Jadi mereka langsung gampang nih, oh penjualan ini naik nih, sekian, sekian, sekian. Atau cenderungnya sekian, sekian, sekian nih. Nanti pemangku keputusan langsung bisa mengambil ini tadi, mengambil keputusan dari hal itu tadi. Nah, kalau dari BI-nya, BA atau bisnis analisnya ini sendiri, dia lebih ke fokus pemahaman kebutuhan bisnis dan perancangan solusinya. Jadi mereka ini kayaknya yang lebih sering berhubungan sama ini ya, sama pengambil keputusan ya. Jadi mereka nggak bertugas nih teman-teman untuk ngolah data tadi. Jadi mereka lebih ke gimana dari hasil tadi itu, dari hasil yang kita berikan tadi itu, dari dashboard atau deck analysis itu, mereka bekerja sama nih dengan stakeholder untuk fokusnya untuk pemahaman kebutuhan bisnis dan perancangan solusinya. Kayak gitu teman-teman. Jadi mereka lebih ke fokus di bisnisnya, bukan ke datanya gitu. Kalau di data analis tadi ini juga agak sedikit itu dengan BI, karena aku sendiri juga business intelligence analyst yang digabungin ya business intelligence dan ada analisnya juga. Jadi mereka fokusnya biasanya di eksplorasi. Nah, data yang udah ada tadi yang udah kita buat sebagai BI tadi data mart dan lainnya itu, mereka eksplorasi nih data-datanya dan menganalisis datanya itu untuk mendapat wawasan tadi. Dan mereka sebanyak nggak terlalu ini ya di bagian struktur database tadi nggak terlalu masuk ke dalam hubungan database tadi dengan data itu, mereka lebih ke eksplorasi datanya aja dari data yang udah kita buat tadi data bar-nya. Jadi mereka lebih sering menggunakan SQL, Excel, Python, dan analis data, alat analis lainnya ya. Kalau di business intelligence tadi, mereka akan sering tetap menggunakan SQL, Excel, Python, tapi akan lebih fokus ke Tableau. Nah, kalau aku sendiri business intelligence analyst, jadi business intelligence dan ada analisnya juga. Kalau aku sendiri di dalam pekerjaan itu biasanya menggunakan visualisasi juga dan analisis juga seperti Tableau, Python juga pakai, SQL juga pakai. Begitu sih kira-kira. Jadi mungkin semoga ada gambaran sedikit ya. Karena memang perbedaan antara role-role ini agak membingungkan dan tiap perusahaan bisa jadi beda job desk-nya gitu sih teman-teman. Semoga menjawab dari kayaknya tadi Wulan yang tanya. Semoga menjawab. Oke, selanjutnya Tasya. Nah, oke nih Kak. Mungkin kita bisa ada satu pertanyaan lagi nih, Kak. Untuk pertanyaannya, maaf banget ya teman-teman, banyak banget yang tanya, tapi karena keterbatasan waktu, jadi mungkin untuk pertanyaan yang lainnya akan kita jawab melalui Instagram ya. Tapi untuk saat ini kita mau bacain satu pertanyaan lagi nih ya, Kak. Nah, jadi pertanyaannya, bagaimana sih Kak cara membuat pertanyaan analisis data yang bagus? Spesifiknya. Halo Syah, kayaknya tadi tuh dia pertanyaan pertama deh, tapi udah mundur ke bawah karena udah makin ada likes yang naik, yang membuat pertanyaan analisis data tadi. Oh, begitu. Baik, Kak. Kalau gitu kita cari pertanyaan lain nih ya. Oke, kayaknya yang pertama itu deh. Tadi dia ada di posisi ketiga yang pertanyaan dari Sera.
Tapi karena likes-nya makin naik, dia jadi posisi pertama. Oh iya, baik Kak. Boleh mungkin dari yang Kak Sarah itu ya Kak? Oke, jadi ak- ini mau Tasya atau aku yang bacain sih ya? Untuk yang dari Kak Sarah ya Kak ya. Oke. Nah, jadi apa aja sih Kak yang perlu diperhatikan dalam membuat visualisasi data, dashboard, dan storytelling? Bagaimana nih untuk menentukan business question dan matrix yang tepat untuk diukur? Oke, berkaitan dengan pertanyaan Sarah, kayaknya kalau pertanyaan keduanya tadi bagaimana menentukan business question itu udah sempat dijawab ya di pertanyaan pertama tadi. Dan sebelum masuk ke visualisasi nih, pertanyaan pertama. Dan matriks yang tepat diukur itu sebenarnya balik lagi, kita ngelihat objektif analisis kita itu apa. Jadi kalau tadi mau ngelihat, contoh nih, mau menurunkan churn rate. Churn rate itu tadi kayak presentasi berapa orang yang akhirnya tidak melanjutkan untuk membeli produk atau tidak melanjutkan untuk subscribe gitu. Jadi churn itu bisa disebut itu ya. Jadi nanti itu ketika kita jadi udah dapat masalahnya, gimana menentukan bisnis matrixnya itu, yaitu tadi contohnya kayak si churn tadi itu bisa kita lihat dari berapa lama atau berapa tingkat retensi pelanggannya, itu contoh matriksnya. Nah, nanti seiring berjalannya teman-teman menganalisis, nanti teman-teman lebih paham matriks-matriks yang akan berkaitan itu apa, dan tidak mungkin hanya membutuhkan satu matriks. Dan kalau kepo matriks-matriks apa aja sih yang berkaitan sama business function itu, teman-teman boleh kepoin lagi. Nah, contohnya ada juga nih kalau misal tujuannya itu untuk meningkatkan pendapatan. Pendapatan pada periode tertentu gitu ya. Jadi teman-teman nanti bisa matriks-matriks yang mungkin teman-teman butuhkannya itu seperti pendapatan kotor atau gross revenue-nya, pendapatan bersihnya, net revenue-nya berapa, terus tingkat pertumbuhan pendapatannya berapa atau growth rate-nya, ya itu berapa persentasenya gitu ya. Terus pendapatan per pelanggan ini juga penting. Pendapatan per pelanggan itu berapa? Terus ada juga itu gross profit margin, yaitu margin laba kotornya gitu. Ada juga churn rate itu juga bisa masuk ke dalam matriks untuk melihat atau peningkatan pendapatan. Karena kalau kita mau meningkatkan pendapatan kan berarti kita harus memangkas churn rate nih atau membuat customer itu retensi terus di kita sehingga pendapatan kita juga bertambah. Kita mungkin juga perlu membandingkan pelanggan baru itu berapa, pelanggan lama berapa sehingga kita tahu persentasi customer kita itu berasal dari baru apa lama. Ya kayak gitu. Conversion rate-nya juga kita bisa lihat. Nah, conversion rate lagi seperti yang kusinggung di sebelumnya, bisa definisikan tergantung bisnis function-nya atau proses bisnis atau tujuan bisnisnya. Conversion ini bisa dikategorikan sebagai berapa mereka yang belanja, yang akhirnya belanja, atau dan lain sebagainya. Dan gitu juga banyak matriks lainnya. Jadi teman-teman kalau nanti kepo boleh lihat-lihat matriks-matriks apa mungkin yang berkaitan dengan pendapatan, mungkin berkaitan dengan pemasaran untuk menganalisis bagaimana pemasaran itu benar-benar berhasil, lalu mungkin untuk menganalisis supply chain manajemennya atau operasionalnya itu akan ada matriks-matriks lebih banyak lagi gitu. Dan itu akan berkaitan satu sama lain gitu. Itu kalau untuk pertanyaan yang kedua. Cuman kalau pertanyaan pertama, apa yang perlu diperhatikan dalam membuat visualisasi data, dashboard, dan storytelling? Nah, ini penting nih teman-teman, karena kadang eh, apa ya, keinginan atau preferensi orang untuk melihat visualisasi atau ketertarikan orang untuk melihat visualisasi itu kan beda-beda nih. Jadi memang kalau untuk membuat visualisasi data sendiri, kalau aku sendiri pengalaman itu sangat menantang karena gimana aku bisa secara jelas menampilkan hasil analisis data dalam bentuk dashboard sehingga gampang tuh stakeholder ngelihat hasil dashboardnya gitu. Nah, jadi yang mungkin perlu nanti teman-teman Sarah dan teman-teman perhatikan dalam membuat visualisasi itu ada yang pertama kita ketahui dulu siapa audiens kita.
Contohnya tadi kalau udah sempat aku singgung, apakah dia level operasional atau level manajemen? Susah pulang tadi teh. Karena informasi yang akan kita berikan juga akan berbeda. Nah, yang kedua itu visualisasi kita itu kita usahakan untuk sederhana. Jadi nggak usah rumit-rumit dan pastikan pesan yang kita sampaikan itu nyampe gitu loh. Kayak presentasinya dan sederhana aja. Karena tujuan kita menyampaikan data bukan menyampaikan kayak gambar gitu ya. Nah, yang selanjutnya pilih grafik yang tepat. Nah, ini kita perlu juga ngelihat grafik yang tepat. Apakah kita menggunakan grafik garis, grafik batang, atau dan lain sebagainya. Atau kita menggunakan pie chart, atau kita juga perlu nih mengimplementasikan kayak mappingan gitu, mapnya gitu yang di highlight kayak gitu. Atau dan lain sebagainya. Jadi memang perlu kalau kita mau lihat tren kan nggak mungkin kita menggunakan batang gitu ya. Jadi kalau mau lihat tren sih enaknya pakai garis. Jadi memang dari data kita ini cocoknya dikasih grafik apa. Nah, ini teman-teman kalau mau bicara soal apa grafik yang tepat untuk data apa, itu teman-teman bisa kepoin juga di Tableau kayak gitu. Kalau dari aku sendiri itu juga ada di Tableau dan teman-teman bisa buka tableau.public itu sebenarnya ada publishan hasil visualisasi orang-orang. Jadi teman-teman ketika nanti membuat visualisasi, teman-teman bisa belajar dari mereka-mereka yang publish hasil visualisasinya mereka itu. Tableau.public teman-teman bisa lihat di situ. Nah, lanjutnya lagi untuk membuat visualisasi data yang efektif itu kita juga harus menentukan warna yang tepat dan label. Label ini juga penting karena contoh nih kita samakan persepsi penggunaan label. Contohnya untuk presentasi itu gimana nanti penulisannya dan penyebutan apa ya misalnya penyebutan kayak kayak gross marginnya itu nanti dia dilabelkan dengan apa ya gitu. Jadi warna dan label data yang mau kita tampilkan itu harus jelas dan langsung to the point ya kayak itu. Dan penting juga sih kayak interaksi gitu Kak, ya, kayak fungsi filter, mereka bisa ngefilter datanya sendiri dan lain sebagainya. Lalu kalau membuat visualisasi yang efektif ya, kalau membuat dashboard yang efektif itu pertama fokus pada tujuannya. Jadi nggak usah ditampilin data-data yang sebenarnya tidak mendukung nih sama tujuan bisnisnya, malah akan memperberat dashboardnya dan membuat si stakeholder malas lihat visualnya karena terlalu banyak hal yang sebenarnya tidak berkaitan sama tujuannya mereka. Nah, kayak itu. Terus yang itu tadi filter juga perlu diperhatikan sama responsifnya. Ketika mereka ngeklik ini, apakah data yang muncul memang data yang mereka klik gitu. Nah, selanjutnya kalau tadi bilang itu membuat visualisasi data yang efektif. Nah, dashboardnya dan storytelling ini juga penting. Dan ini mungkin hal yang sulit juga, teman-teman. Jadi gimana kita men-storytellingkan data kita itu ke stakeholder. Yang pertama itu mulai aja dari background-nya, dari background tadi atau business requirement yang coba udah kita kumpulkan tadi, masalah yang pengen kita jawab, lalu kita buat narasinya nih. Contohnya, dari background-nya tadi, lalu kita munculkan nih, dari background-nya tadi, kita munculkan visualisasi data apa yang menjelaskan background tadi, permasalahan-permasalahan tadi. Nah, lalu kita narasikan, dari situ kita coba, maka dapat hasil yang kayak gini nih, kayak itu. Kita gunakan visualisasinya ya. Terus fokus ke poinnya. Lalu kalau mau storytelling itu sebenarnya gunakan bahasa yang sederhana. Lagi teman-teman. Karena lagi tetap lihat audiensnya, beda level, beda cara penyampaian. Nah, gitu sih teman-teman. Oh iya, tambahan tadi untuk menentukan matriks itu biasanya kalau dari perusahaan itu kan udah ada KPI yang udah ditentukan ya. Jadi untuk gampang menentukan matriks itu tadi, kita bisa langsung lihat kok dari KPI. Contohnya KPI-nya itu yang itu tadi ya, meningkatkan pendapatan sekian persen pada kuartal 4 gitu. Nah, berarti yang matriks yang akan berkaitan yaitu berapa nilai margin dan lain sebagainya. Gitu sih untuk Sera dan teman-teman. Kembalikan ke Tasya. Wah, thank you banget. Nah, selanjutnya aku mau merangkum nih kira-kira apa aja sih tadi yang di-sharing nih oleh Kak Talita Akum. Aku tadi ada mencatat beberapa poin nih Kak. Kalau yang aku catat sendiri nih, jadi menurut aku
Analisis data tuh kayak lebih ke serangkaian langkah yang melibatkan pengumpulan, pembersihan, analisis, dan interpretasi data untuk mendapatkan wawasan yang berguna nih ya, Kak. Nah, untuk Nah, proses ini sendiri tuh akan membawa kita melalui transformasi dan menjadi informasi yang dapat memberikan nilai tambah dalam konteks tertentu, seperti menarik kesimpulan, membuat prediksi, dan mendorong pengambilan keputusan yang tepat atau bisa kita sebut sebagai knowledge nih. Tentunya teman-teman sekalian juga aku yakin pastinya udah mencatat nih ya insight apa aja yang dari tadi didapatkan dari sharing-sharingnya Kak Talitaku. Jadi thank you banget nih Kak, udah hari ini udah mau sharing-sharing bareng kita semua. Kita jadi lebih tahu lagi nih bagaimana sih analisis data khususnya di bidang bisnis.